Langit Jakarta sore itu tak ubahnya kanvas yang disiram Ket Jingga dan Nila. Dari balik jendela kaca ruang kerjanya di lantai 40, Rania menatap cakrawala yang sibuk. Gedung-gedung pencakar langit lain berdiri angkuh, seolah berlomba menyentuh awan. Di bawah sana, ribuan lampu kendaraan mulai menyala, membentuk aliran sungai cahaya yang tak pernah tidur. Rania menghela napas panjang, aroma kopi hitam yang tinggal ampas di cangkirnya sedikit menusuk hidung. Ia memutar kursinya, menjauh dari pemandangan kota yang tak pernah ia bayangkan akan menjadi taman bermainnya. Matanya tertumbuk pada sebuah bingkai foto digital di atas meja kerjanya yang luas dan rapi. Foto itu berganti-ganti. Potret dirinya tersenyum bersama Arka, putranya yang berusia 5 tahun, foto pernikahannya dengan Bima, dan satu foto lama yang sedikit buram, foto dari era yearbook SMA. Di foto itu, dua gadis remaja tersenyum lebar, mengenakan seragam putih abu-abu yang sedikit kebesaran. Mereka berdua merangkul bahu. Yang satu, dirinya sendiri, Rania, dengan mata menyala penuh ambisi. Yang satu lagi, Sinta, sahabatnya, belahan jiwanya di masa itu. Rania tersenyum tipis. Sinta. Nama itu terasa seperti gema dari masa lalu yang jauh. Dulu, mereka tak terpisahkan. Berbagi mimpi di bawah pohon mangga di halaman sekolah, berjanji untuk saling ada selamanya. Rania yang ambisius, Sinta yang lebih pasrah? Tidak, Sinta hanya berbeda. Dia adalah pelabuhan, sementara Rania adalah kapal yang ingin berlayar. Kita akan taklukkan dunia, Ran. Sinta pernah berkata, matanya berbinar. Kamu di sisiku, kan, Sin? Selalu. Janji itu menguap seiring roda waktu. Selepas SMA, Rania mendapatkan beasiswa penuh ke universitas terbaik di Jakarta. Sebuah tiket emas untuk kabur dari kota kecil mereka yang sumpek. Sinta? Sinta tidak seberuntung itu. Ia tetap di sana, bekerja di toko kelontong keluarganya, dan setahun kemudian, Rania mendengar Sinta menikah muda. Pilihan yang diambil karena terpaksa atau cinta, Rania tak pernah yakin. Jakarta menelannya bulat-bulat. Rania bukan hanya kuliah, ia bekerja paruh waktu, magang tanpa dibayar, membangun jaringan, dan tidur hanya 4 jam sehari. Ia lapar. Lapar akan sukses, lapar akan pembuktian bahwa ia, gadis dari kota kecil itu, bisa. Sinta dan Rania masih saling berkirim surat di tahun pertama, lalu SMS di tahun kedua, lalu telepon sesekali di tahun ketiga. Sampai akhirnya, kesibukan Rania membangun fondasi hidupnya membuat jarak di antara mereka terasa seperti jurang menganga. Rania lulus dengan predikat cum laude. Ia menolak tawaran kerja di perusahaan multinasional dan memilih membangun perusahaan rintisannya sendiri. Sebuah agensi digital yang ia mulai dari kamar kos berukuran 3x4. Di sanalah, di tengah kekacauan proposal, klien, dan deadline, ia bertemu Bima. Bima adalah angin segar. Ia bekerja di perusahaan modal Ventura yang kebetulan menjadi salah satu klien pertama Rania. Bima cerdas, tampan, dan punya karisma yang membuat orang-orang di sekitarnya merasa nyaman. Dia melihat potensi Rania jauh sebelum orang lain melihatnya. Kamu ini berlian, kata Bima suatu malam, saat mereka makan malam sederhana di warung tenda pecel lele setelah Rania berhasil mendapatkan klien besar pertamanya. Masih kasar, tapi sinarnya sudah menyilaukan. Hubungan mereka berkembang dari profesional menjadi personal. Bima adalah penyeimbang. Saat Rania terlalu fokus pada pekerjaan, Bima mengingatkannya untuk bernapas. Saat Rania ragu, Bima memberinya keyakinan. Mereka adalah pasangan emas. 2 tahun berpacaran, Bima melamarnya di atas kapal pinisi saat matahari terbenam di Labuan Bajo. Rania, yang telah membangun benteng begitu tinggi di sekelilingnya, menangis dan berkata, ya. Tentu saja, ia menelepon Sinta. Sin, aku mau nikah, seru Rania di telepon, berusaha terdengar seceria mungkin, menutupi rasa canggung karena sudah berbulan-bulan tak berkabar. Hening sejenak di seberang. Lalu terdengar suara Sinta, wah, selamat, Ran. Akhirnya, aku ikut senang. Suara Sinta terdengar berbeda. Lebih berat, lebih lelah. Rania tahu, dari kabar burung yang disampaikan ibunya, bahwa hidup Sinta tidak mudah.
pernikahannya kandas. Suaminya yang dulu ia banggakan ternyata penjudi, meninggalkannya dengan tumpukan utang dan seorang anak perempuan. Kabur, entah kemana. Sinta kembali menjadi Sinta yang dulu, tapi kini dengan status baru, janda. Kamu harus datang, Sin. Harus. Kamu pengiring pengantinku. Nggak ada kamu, nggak sah. Rania memaksa. Ada rasa bersalah yang merayap di hatinya. Rasa bersalah orang sukses yang melihat temannya tertinggal. Aku nggak tahu, Ran. Jakarta jauh. Dan nggak ada tapi. Tiket, hotel, baju, semua aku urus. Kamu tinggal bawa badan. Aku kangen banget sama kamu, Sin. 2 minggu sebelum hari H, Sinta benar-benar datang. Rania menjemputnya di stasiun. Mereka berpelukan canggung, lalu tawa mereka pecah. Sinta yang ia kenal masih ada di sana, di balik tatapan matanya yang lelah. Rania membawa Sinta ke apartemen mewahnya. Sinta terlihat takjub, menyentuh perabotan mahal dengan jemari yang sedikit kasar. Malam itu, Bima pulang terlambat. Rania sudah tertidur di sofa, kelelahan mengurus deadline pekerjaan dan persiapan pernikahan. Sinta yang membukakan pintu. Rania terbangun keesokan paginya dan menemukan Bima dan Sinta sudah ada di dapur. Mereka tidak sedang memasak. Mereka duduk di meja bar, tertawa, sesuatu tentang lelucon yang Rania tidak mengerti. Pengantinnya sudah bangun, seru Bima, senyumnya lebar seperti biasa. Kalian? Rania mengucek matanya. Sinta cerita soal guru fisika kita yang galak itu, Pak Budi. Ternyata dia juga ngalamin dilempar spidol, kata Bima, masih tertawa. Kamu kenal Pak Budi? Tanya Rania, bingung. Enggak, kata Sinta, senyumnya malu-malu. Aku cuma cerita, Mas Bima pendengar yang baik. Dia pendengar terbaik, Rania tersenyum, hatinya menghangat. Senang banget lihat kalian bisa langsung akrab. Rania, dalam kebahagiaan dan kesibukannya, tidak melihat apa-apa. Ia hanya melihat 2 orang yang paling ia sayangi, sahabat terbaiknya dan calon suaminya, bisa langsung nyambung. Baginya, itu adalah pertanda baik. Selama 2 minggu itu, Rania sibuk di kantor, menutup semua proyek besar sebelum cuti menikah. Ia memberikan proyek persiapan pernikahan yang lebih ringan kepada Bima dan Sinta. Mengambil souvenir, mencicipi catering terakhir, memastikan dekorasi. Kalian gak apa-apa, kan? Aku tinggal? Pekerjaan lagi gila banget, kata Rania suatu pagi. Tenang aja, bos. Serahin sama kita. Kamu fokus aja sama kerajaanmu itu. Anggap aja ini tes kerja sama tim antara aku dan calon iparku, canda Bima, merangkul bahu Sinta dengan akrab. Sinta tersipu. Mas Bima benar, Ran. Kamu santai aja. Dulu kan aku yang selalu bantuin kamu ngerjain PR, timpal Sinta. Rania tertawa. Ia merasa sangat beruntung. Hari pernikahan tiba. Pesta itu megah. Sesuai dengan status Rania sebagai CEO muda yang sedang naik daun. Semua orang penting di Jakarta hadir. Sinta, dalam balutan kebaya berwarna champagne yang Rania pesankan khusus, terlihat sangat cantik. Ia memberikan pidato sebagai Maid of Honor. Rania adalah api, kata Sinta, suaranya sedikit bergetar. Dia membakar siapa saja di dekatnya dengan semangatnya. Dan Bima? Mas Bima adalah angin yang membuat api itu terus menyala, tapi juga menenangkannya. Aku mendoakan yang terbaik untuk kalian berdua. Selamanya. Semua orang bertepuk tangan. Rania menangis haru. Ia memeluk Sinta erat-erat. Makasih, Sin. Makasih udah ada di sini. Saat ia memeluk Sinta, Rania tidak melihat tatapan Bima ke arah Sinta. Tatapan yang Rania tidak akan bisa mengartikannya saat itu. Sinta pulang seminggu setelah pernikahan. Kehidupan Rania kembali normal, jika normal berarti bekerja 16 jam sehari, diselingi bulan madu mewah ke Eropa. Setahun kemudian, Arka lahir. Perusahaan Rania, Air Digital, Go Public. Bima, yang awalnya bekerja di modal Ventura, akhirnya bergabung dengan Air Digital, mengepalai divisi pengembangan bisnis. Semua tampak sempurna. Terlalu sempurna. Rania masih sesekali mengirim uang untuk Sinta,
terutama untuk biaya sekolah anak Sinta, Alia. Tapi telepon di antara mereka semakin jarang. Rania sibuk menjadi ibu, istri, dan CEO. Sinta sibuk. Rania tak tahu sibuk apa. Hingga sore itu, lamunan Rania buyar. Foto di mejanya kini menampilkan Arka yang tertawa, memamerkan giginya yang baru tumbuh. Ponselnya di atas meja bergetar hebat. Bukan ponsel kantornya yang bergetar, tapi ponsel pribadinya. Nama, Suster Mirna, tertera di layar. Pengasuh Arka. Jantung Rania berdebar. Suster Mirna tidak pernah menelepon di jam kerja kecuali ada sesuatu yang mendesak. Halo, sis? Ibu? Ibu Rania, tolong, Bu? Suara Suster Mirna terdengar panik, nyaris histeris. Badan Arka panas sekali, dia kejang, Bu. Cangkir kopi di tangan Rania terlepas. Pecah berantakan di lantai marmer ruangannya. Dunia Rania yang tertata rapi, yang ia bangun dengan darah dan keringat, mulai retak di bagian tepinya. Waktu terasa membeku sekaligus berlari secepat kilat. Rania tidak ingat bagaimana ia bisa sampai di lobi. Yang ia tahu, spakbor mobil sedan mewahnya tergores di pilar parkir basement. Ia tak peduli. Asistennya, Dini, berlari tergopoh-gopoh di belakangnya, nyaris terjerembab, mencoba menyerahkan tas tangan yang Rania tinggalkan begitu saja di ruangannya. Batalkan semua jadwal. Semua? Saya tidak tahu sampai kapan, bentak Rania ke handsfree mobilnya, suaranya bergetar menahan tangis dan amarah. Ia membelah kemacetan Jakarta dengan brutal, membunyikan klakson tanpa henti, tak peduli pada umpatan sopir taksi di sebelahnya. Pikirannya melompat-lompat liar. Arka. Kejang. Panas. Suster Mirna. Arka. Di kepalanya, ia sudah menyusun skenario terburuk. CEO di dalam dirinya mengambil alih. Ia menelepon rumah sakit swasta terbaik di Jakarta, memerintahkan mereka menyiapkan unit gawat darurat dan dokter anak senior terbaik. Ini Rania Adhitama. Putra saya sedang dalam perjalanan. Siapkan semuanya. Sekarang. Ia tiba di rumah mewah mereka di kawasan elit Jakarta Selatan bersamaan dengan ambulans mini yang sudah ia panggil. Suster Mirna berlari keluar, menggendong tubuh lunglai Arka yang dibalut selimut tebal. Wajah putranya pucat pasi, bibirnya membiru. Di mobil. Cepat, teriak Rania. Selama perjalanan ke rumah sakit, Rania memeluk tubuh kecil itu. Panasnya menembus selimut. Arka tidak merespons. Matanya terpejam. Rania menekan tombol panggil cepat di ponselnya. Nomor 1, Bima. Panggilan dialihkan. Rania mengeram. Ia mengirim pesan WhatsApp. Arka kejang. Panas tinggi. Kami ke RS Medika. Segera ke sini. Segera? Centang 1. Ia mencoba lagi. Panggilan dialihkan. Amarah dingin mulai merayap di balik kepanikan yang membakarnya. Kemana Bima? Pintu UGD terbuka. Tim medis sudah menunggu. Arka langsung diambil alih, didorong di atas brankar kecil menuju ruang resusitasi. Rania dilarang ikut. Ia terempas di kursi tunggu yang dingin, terbuat dari stainless steel. Aroma disinfektan dan penderitaan menusuk hidungnya. Suster Mirna menceritakan kronologinya dengan terbata-bata. Arka baru demam pagi tadi, tapi masih ceria. Siangnya ia mulai lemas, menolak makan. Sore hari, suhu tubuhnya melonjak drastis, dan sebelum Suster Mirna sempat menelepon, kejang itu terjadi. 2 jam terasa seperti 2 dekade. Rania mondar-mandir di depan pintu, ponsel di tangannya. Ia sudah menelepon Bima 23 kali. Panggilan dialihkan. Pesan WhatsApp-nya masih centang 1. Akhirnya, Bima menelepon balik. Suara di seberangnya berisik, seperti di lokasi konstruksi atau. Rania tidak bisa menebak. Ya, Ran, ada apa? Aku lagi sibuk banget ini, di tengah-tengah presentasi. Suara Rania keluar seperti desisan ular. Presentasi? Aku kirim pesan darurat 2 jam lalu, Bima. Arka kejang. Kami di UGD Medika. Hening sejenak. Apa? Kejang? Kok bisa? Tadi pagi baik-baik aja. Suaranya terdengar, terkejut, tapi anehnya, datar. Aku nggak tahu kenapa. Yang aku tahu anakmu di dalam sana lagi diurus dokter dan kamu nggak ada di sini.
Proyek apa yang lebih penting dari ini? Bukan gitu, Ran. Ini proyek vital. Klien besar dari Jepang. Aku nggak bisa tinggalin gitu aja. Kamu tahu kan ini penting buat kita juga. Kita? Rania tertawa kering. Nggak ada, kita, kalau Arka kenapa-kenapa. Pulang sekarang, Bima. Aku nggak peduli. Aku usahakan. Selesai ini aku langsung ke sana. Kamu tenang dulu. Arka pasti nggak apa-apa. Paling demam biasa. Dia kejang, Bima. Bukan demam biasa. Tut. Panggilan ditutup. Rania menatap layar ponselnya dengan nanar. Bima mematikan teleponnya. Seorang dokter keluar, wajahnya lelah. Ibu Rania? Rania meloncat. Ya, dok. Gimana anak saya? Kami sudah stabilkan. Kejangnya sudah berhenti. Tapi dari hasil lab awal, trombositnya sangat rendah. Ini demam berdarah dengue. Tapi jenis yang parah, Bu. Dengue shock syndrome. Kaki Rania lemas. Shock syndrome. Ia tahu istilah itu. Trombositnya di angka 40.000. Kami sudah pasang infus, kami pantau ketat. Tapi jujur, Bu, kondisi Arka sangat kritis. Beberapa jam ke depan sangat menentukan. Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidup Rania. Ia duduk di samping tempat tidur Arka di ruang ICU anak. Tubuh kecil itu kini dipasangi berbagai kabel dan selang. Monitor di sampingnya berbunyi bip, 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 ritmis, suara yang menyayat hati. Bima tidak kunjung datang. Pukul 3 pagi, ponsel Rania berbunyi. Pesan dari Bima. Maaf, Ran. Klien ngajak lanjut meeting di luar. Aku nggak bisa kabur. Besok pagi aku pasti ke sana. Percaya sama aku. Doain proyek ini gol. Jaga Arka. Rania membalas dengan satu kata. Pulang. Pesan itu dibaca. Centang 2 biru. Tapi tidak ada balasan. Rania melempar ponselnya ke sofa. Ia memijat pelipisnya. Proyek. Sejak kapan proyek lebih penting dari nyawa anaknya? Bima bekerja di perusahaannya. Rania tahu semua proyek yang sedang berjalan. Tidak ada proyek dari Jepang. Tidak ada proyek vital yang mengharuskannya lembur gila-gilaan sampai tidak bisa menyentuh ponsel. Kebohongan itu begitu jelas, begitu telanjang, hingga Rania merasa mual. Fajar menyingsing. Kondisi Arka memburuk. Trombositnya anjlok ke 20.000. Ia mulai mengalami pendarahan ringan di gusi. Dokter menemuinya lagi, kali ini dengan raut wajah yang lebih serius. Bu Rania, kita dalam masalah. Respon tubuh Arka terhadap pengobatan tidak seperti yang kita harapkan. Fasilitas kami sudah maksimal, tapi... Tapi apa, Dok? Tanya Rania tajam. Naluri CEO-nya kembali. Jangan bertele-tele. Apa solusinya? Dokter itu menarik napas. Di Singapura, ada rumah sakit dengan fasilitas pediatrik intensive care yang jauh lebih lengkap. Mereka punya metode penanganan dengue shock yang lebih agresif. Jika ibu berkenan, kita bisa atur medical evacuation. Rania tidak berpikir 2 kali. Lakukan. Atur penerbangan tercepat. Pesawat ambulans. Berapapun biayanya, saya bayar. Baik, Bu. Saya siapkan. 1 jam kemudian, semua diatur. Jet ambulans akan siap dalam 3 jam. Rania kembali ke kamar Arka. Ia harus mengabari Bima. Ini bukan lagi soal proyek. Ini soal hidup dan mati. Ia menelepon Bima. Tidak diangkat. Lagi, dan lagi. Ia menelepon Dini, asistennya. Dini, lacak posisi Pak Bima. Sekarang, gunakan semua cara. Saya nggak peduli. Tapi, Bu, lakukan. Rania mengirim pesan terakhir ke Bima. Kondisi Arka kritis. Kami bawa ke Singapura sekarang. 3 jam lagi terbang dari Halim. Kalau kamu masih anggap dia anakmu, datang. Pesan itu centang 1. 1 jam berlalu. Tidak ada balasan. 2 jam berlalu. Tim medis dari Singapura sudah tiba di RS Medica untuk menjemput Arka. Mereka memindahkan Arka ke brankar khusus dengan sigap.
Saat itulah Dini menelepon. Suaranya gemetar. Bu, saya sudah cek. Pak Bima, dia mengambil cuti mendadak 3 hari. Sejak kemarin. Apa? Cuti? Dia bilang ke saya ada proyek vital. Tidak ada proyek itu, Bu. Saya sudah cek ke semua manajer. Dan GPS mobil kantor yang biasa Pak Bima pakai, mobil itu ada di Bandara Soekarno-Hatta, Bu. Di terminal domestik. Jantung Rania serasa berhenti berdetak. Cuti. Domestik. Proyek vital. Kebohongan. Rania menatap wajah pucat Arka yang kini didorong keluar dari Icu. Ia merasa sendirian. Benar-benar sendirian. Ibu Rania, kita harus berangkat, kata dokter dari tim evakuasi. Rania mengangguk kaku. Ia memasukkan ponselnya ke tas. Urus perusahaan, Dini. Apapun yang terjadi, jangan sampai hancur. Ia berjalan di samping berangkar Arka, menyusuri lorong pucat rumah sakit yang penuh jarum itu. Ia tidak menangis. Belum. Amarah yang dingin dan fokus yang tajam kini mengambil alih. Selamatkan Arka dulu. Setelah itu, ia akan mencari tahu. Setelah itu, ia akan menghitung. Di dalam ambulans yang melaju kencang menuju Halim, ponselnya bergetar. Satu pesan dari Bima. Ran, maaf banget. Ada urusan mendadak yang gak bisa aku tunda. Di luar kota. Proyek ini menyangkut hidup dan mati banyak orang. Aku nggak bisa jelasin sekarang. Jaga Arka. Kabari aku terus. Aku percaya kamu bisa atasi ini. Aku transfer uang kalau perlu. Rania membaca pesan itu 2 kali. Hidup dan mati banyak orang. Aku transfer uang kalau perlu. Rania tertawa. Tawa yang kering dan menakutkan, membuat perawat di sebelahnya menatap ngeri. Ia mematikan ponselnya. Bima sudah memilih. Dan Rania, di detik itu, juga sudah memilih. Perang baru saja dimulai. Tapi pertama-tama, ia harus menyelamatkan prajurit kecilnya. Jet ambulans mendarat di Bandara Seletar, Singapura, saat hari masih gelap. Rania tidak merasakan perbedaan zona waktu. Baginya, waktu telah berhenti sejak Arka kejang dan Bima menghilang. Tim medis darat sudah menunggu di landasan. Efisiensi mereka nyaris robotik. Arka, dalam inkubator transportnya, dipindahkan ke ambulans berteknologi tinggi dalam hitungan detik. Rania mengikuti, tas tangannya tersampir kaku di bahu, wajahnya sekeras pualam. Rumah sakit Mount Elizabeth menyambut mereka bukan dengan kehangatan, tapi dengan kompetensi yang dingin. Lorong-lorongnya berbau antiseptik dan uang. Terang benderang, nyaris menyilaukan, kontras dengan kegelapan di dalam hati Rania. Arka langsung dibawa ke Pediatric Intensive Care Unit, PICU. Nyonya Adhitama, Anda bisa menunggu di ruang keluarga. Dokter akan menemui Anda setelah pemeriksaan awal selesai, kata seorang perawat dengan logat Singlish yang kental namun profesional. Rania mengangguk. Ia tidak duduk. Ia berdiri di depan jendela kaca besar yang memisahkannya dari Arka. Putranya tampak begitu kecil dan rapuh di tengah lautan teknologi medis. Profesor Dr. Lee, kepala unit, seorang pria kecil berkacamata dengan tatapan setajam elang, sedang memimpin timnya. Rania menyalakan kembali ponselnya yang ia matikan di pesawat. Tidak ada pesan baru. Tidak ada panggilan tak terjawab dari Bima. Seolah-olah suaminya, ayah dari anak yang sedang berjuang antara hidup dan mati ini, telah lenyap di telan bumi. Rasa sakit yang tajam dan menusuk, rasa dikhianati, mencoba merayap naik ke tenggorokannya. Rania menelannya kembali, memaksanya turun. Ia tidak punya waktu untuk hancur. Kehancuran adalah kemewahan yang tidak ia miliki. Yang ia miliki hanyalah kemarahan. Kemarahan yang dingin, membeku, dan memberinya fokus setajam silet. Ia membuka laptopnya di ruang tunggu yang sepi itu. Menghubungkannya ke hotspot pribadinya. Rapat Dewan Direksi Air Digital seharusnya berlangsung pagi ini, membahas akuisisi perusahaan data analitik pesaing. Rania bergabung dengan panggilan video itu. Wajah-wajah di layar terkejut melihat latar belakangnya yang steril. Rania? Kamu di mana? Tanya Pak Tirtayasa, komisaris utamanya. Singapura. Rumah sakit. Arka sakit kritis, jawab Rania, suaranya datar, tanpa emosi. Mari kita mulai. Dini,
Tampilkan datanya. Selama 2 jam berikutnya, Rania memimpin rapat dengan presisi seorang jenderal perang. Ia membantai proposal anggaran yang membengkak, mempertanyakan setiap slide proyeksi, dan memberikan persetujuan akhir untuk akuisisi bernilai triliunan rupiah itu. Ada lagi? Tanyanya di akhir. Semua menggeleng, takjub sekaligus ngeri melihat ketenangannya. Baik, Dini, kamu ambil alih operasional harian. Laporkan ke saya setiap 3 jam. Pak Tirta, tolong tangani media jika ada yang bertanya. Katakan saya mengambil cuti darurat keluarga. Rapat selesai. Ia menutup laptopnya tepat saat Profesor Lee keluar dari ruang picu. Nyonya Adhitama, kata dokter itu, kondisinya sangat serius. Trombositnya di angka 15.000. Kami sudah memulai transfusi plasma dan terapi imunoglobulin. 72 jam ke depan adalah periode krusial. Kami akan melakukan segalanya. Lakukan, kata Rania. Saya tidak peduli biayanya. Gunakan obat terbaik, metode terbaru. Selamatkan dia. Profesor Lee mengangguk. Kami akan. 3 hari itu adalah neraka yang beku. Rania tidak tidur. Ia hidup dari kopi hitam pekat dari mesin penjual otomatis dan roti lapis hambar yang dipesannya tanpa ia sentuh. Ia membagi waktunya antara memandangi Arka melalui kaca, berbicara dengan dokter, dan menjalankan perusahaannya dari kursi ruang tunggu. Ponselnya selalu di sisinya. Bukan untuk menunggu kabar dari Bima, ia sudah menyerah soal itu, tapi untuk menerima laporan dari Dini. Pada hari kedua, Dini menelepon dengan suara ragu. Bu, saya sudah melacak. Pak Bima terbang ke Lombok, kening Rania berkerut. Proyek apa kita di sana? Tidak ada, Bu. Sama sekali tidak ada. Dia terbang menggunakan maskapai domestik, kelas ekonomi, atas nama pribadinya. Dia sendirian. Itu yang sedang saya coba cari tahu, Bu. Agak sulit melacak penumpang lain. Cari tahu, perintah Rania. Dan Dini, rekrut agen investigasi swasta terbaik di Jakarta. Saya mau tahu setiap langkah Bima selama 3 bulan terakhir. Dengan siapa dia bicara, kemana dia pergi, setiap transaksi keuangannya yang tidak melalui rekening bersama. Gunakan dana pribadi saya. Jangan sampai ada yang tahu, terutama bagian legal. Baik, Bu. Rasa mual kembali menghampiri Rania. Lombok. Tempat bulan madu singkat mereka yang kedua. Tempat yang Bima bilang, terlalu turistik. Kebohongan di atas kebohongan. Malam itu, kondisi Arka mencapai titik terendah. Alarm di monitornya berbunyi nyaring. Terjadi pendarahan internal. Tim dokter berhamburan masuk. Rania terdorong keluar. Kali ini, bentengnya nyaris runtuh. Ia merosot ke lantai di lorong, punggungnya bersandar di dinding yang dingin. Ia memeluk lututnya. Jangan sekarang, Arka. Tolong, Nak. Jangan tinggalin Bunda. Cuma kamu yang Bunda punya. Jangan. Ia tidak menangis. Air matanya seolah ikut membeku bersama hatinya. 1 jam kemudian, Profesor Lee keluar. Wajahnya basah oleh keringat. Kami berhasil menghentikannya, katanya, napasnya terengah. Dia pejuang, anak Anda. Dia merespons. Dia mulai melawan balik. Rania mendongak, matanya memerah. Dia akan selamat? Masih terlalu dini untuk bilang, selamat. Tapi dia melewati badai terbesarnya. Sekarang, kita biarkan tubuhnya memulihkan diri. 3 hari penuh Rania habiskan di Singapura. 3 hari Bima sama sekali tidak bisa dikabari. Pria itu lenyap. Pesan terakhir Rania yang mengabarkan mereka terbang ke Singapura bahkan tidak terkirim, sepertinya ponselnya mati total. Pada hari keempat, Arka dipindahkan dari picu ke ruang perawatan biasa. Trombositnya stabil naik di atas 50.000. Dia sudah sadar, meskipun masih sangat lemah. Bisiknya, suaranya serak. Rania menggenggam tangan kecil itu, menciumnya berulang kali. Air mata yang ia tahan selama berhari-hari akhirnya luruh. Bunda di sini, sayang. Bunda di sini. Ayah mana? Hati Rania serasa diremas. Ia mengusap rambut Arka yang basah oleh keringat. Ayah lagi kerja jauh.
Nanti ayah pulang, ya. Arka sembuh dulu. Sebuah kebohongan lagi. Rania mulai terbiasa dengannya. Nyonya Adhitama, kondisinya sudah cukup stabil untuk kami pindahkan kembali ke Indonesia jika Anda mau. Perawatan lanjutan bisa dilakukan di sana, kata Profesor Lee sore itu. Rania mengangguk. Siapkan pemindahannya. Kita pulang. Ia perlu kembali ke wilayah kekuasaannya. Ke Jakarta, di mana ia memiliki sumber daya, koneksi, dan kendali. Perangnya dengan penyakit Arka hampir selesai. Kini, perang sesungguhnya akan dimulai. Penerbangan kembali ke Jakarta terasa berbeda. Arka tidur tenang di sampingnya, ditemani seorang perawat. Rania menatap keluar jendela. Langit cerah. Mereka kembali dirawat di RS Medika, di ruang VVIP. Semuanya sudah diatur oleh Dini. Para dokter di Jakarta menyambutnya dengan lega, melanjutkan perawatan berdasarkan instruksi rinci dari tim Singapura. Malam pertama di Jakarta, Arka tidur nyenyak setelah mendapat obat. Rania duduk di sofa mewah di sudut ruangan. Ponselnya bergetar. Sebuah email masuk. Dari alamat anonim yang Dini siapkan. Judulnya, Laporan Awal, Investigasi Bea. Rania membukanya. Lampiran itu berisi beberapa foto dan data transaksi kartu kredit. Bima tidak sendirian di Lombok. Foto itu diambil dari jarak jauh, sedikit buram, tapi tidak diragukan lagi. Bima sedang duduk di sebuah restoran tepi pantai. Di depannya, duduk seorang wanita, tertawa. Rania memperbesar foto itu. Jantungnya berhenti berdetak, lalu berdentum begitu keras seakan ingin meledak dari dadanya. Ia kenal wanita itu. Ia kenal senyum itu. Ia kenal tatapan mata yang lelah namun penuh kepuasan. Sinta. Ruangan VVIP itu senyap. Satu-satunya suara adalah bip pelan dan ritmis dari monitor di samping tempat tidur Arka, menandakan detak jantung putranya yang stabil. Sinta. Nama itu bergema di dalam kepala Rania. Bukan sebagai sahabat. Bukan sebagai kenangan manis masa SMA. Tapi sebagai musuh. Tangan Rania yang memegang ponsel bergetar hebat. Bukan karena takut. Bukan karena sedih. Itu adalah getaran kemarahan murni yang begitu pekat, begitu dingin, hingga nyaris membekukan darahnya. Ia memperbesar foto itu lagi. Bima, suaminya, tersenyum lebar. Senyum yang Rania kenal, senyum yang dulu ia puja, senyum yang ia kira hanya miliknya. Di seberang meja, Sinta, sahabat yang ia bantu, sahabat yang ia percayai, menatap Bima dengan tatapan memuja. Di foto lain, Bima tampak menyuapkan sesuatu ke mulut Sinta. Di foto ketiga, mereka berjalan di pantai, tangan Bima merangkul pinggang Sinta dengan posesif. Semua diambil saat Arka sedang berjuang merebut nyawanya di Singapura. Rasa mual yang hebat melanda Rania. Ia berlari ke kamar mandi mewah di ruangan itu, membungkuk di atas wastafel porselen yang dingin, tapi ia tidak bisa muntah. Perutnya kosong, sama seperti hatinya. Yang keluar hanyalah tawa, tawa yang parau, kering, dan penuh kebencian. Ia menatap bayangannya di cermin. Wajahnya pucat, kantung matanya menghitam, rambutnya berantakan. Ia terlihat hancur. Tapi matanya menyala dengan api yang berbeda. Bukan lagi api ambisi. Ini adalah api neraka. Pengkhianatan ini terlalu sempurna. Terlalu keji. Sahabat terbaiknya. Suaminya. Mereka tidak hanya berselingkuh. Mereka melakukannya saat anaknya sedang sekarat. Bima tidak hanya berbohong soal proyek vital. Dia berbohong untuk berlibur dengan wanita lain. Wanita yang Rania kenalkan padanya. Wanita yang Rania bantu kehidupannya. Proyek menyangkut hidup dan mati banyak orang. Kalimat Bima di pesan terakhirnya kini terasa seperti tamparan yang membakar. Hidup dan mati siapa? Hidup dan mati hubungan haram mereka? Rania mencuci wajahnya dengan air dingin, lagi dan lagi, sampai kulitnya terasa perih. Ia kembali ke ruangan, duduk di sofa, dan membuka laptopnya. Jarinya menari di atas keyboard. Email pertama, ke Dini, lanjutkan. Saya mau tahu segalanya. Sejak kapan ini dimulai? Rekening bank atas nama Sinta, aliran dana dari Bima. Properti. Apapun. Jangan ada yang terlewat. Email kedua, ke Kepala Tim Hukum R Digital,
Siapkan audit internal menyeluruh untuk divisi pengembangan bisnis. Diam-diam. Saya mau laporan semua proyek dan pengeluaran yang diajukan oleh Bima Adhitama selama 1 tahun terakhir. Cari anomali sekecil apapun. Email ketiga, ke pengacara pribadinya, salah satu yang terbaik dan terkejam di Jakarta. Saya butuh konsultasi. Segera. Mengenai aset dan hak asuh anak. Siapkan draft surat kuasa penuh atas nama saya untuk semua aset bersama. Ia tidak akan menangis. Menangis adalah untuk mereka yang kalah. Ia akan merencanakan. Ia akan membangun bentengnya lebih tinggi, dan kali ini, ia akan menyiapkan meriam. Selama seminggu berikutnya, Rania menjalani kehidupan ganda. Di siang hari, ia adalah Bunda. Ia merawat Arka dengan kesabaran tak terbatas. Putranya pulih dengan cepat. Tawa kecilnya mulai kembali terdengar saat Rania membacakan dongeng atau bermain game sederhana di tablet. Para dokter memuji pemulihan Arka yang ajaib. Mereka tidak tahu itu didorong oleh tekad baja seorang ibu yang menolak menyerah. Dan di malam hari, setelah Arka tertidur, Rania berubah menjadi sang CEO. Ruang VVIP itu berubah menjadi markas komando perang. Laporan dari tim investigasi dan tim audit internal mulai masuk. Polanya terlihat jelas. Ini bukan perselingkuhan sesaat. Ini sudah berlangsung lama. Setidaknya 1 tahun. Sejak Bima ditugaskan Rania untuk membantu Sinta mendirikan usaha kecil di kota asalnya. Rania, dengan rasa bersalahnya, memberikan modal awal melalui Bima. Ia pikir Bima bisa membimbing Sinta dalam bisnis. Bima membimbingnya, tentu saja. Membimbingnya ke tempat tidur. Data rekening menunjukkan aliran dana yang stabil dari rekening pribadi Bima ke rekening Sinta. Bukan jumlah kecil. Jumlah yang cukup untuk membeli rumah sederhana secara tunai. Ada juga pengeluaran, proyek fiktif, di divisi Bima. Perjalanan dinas ke kota-kota yang tidak ada kliennya. Pembayaran ke vendor-vendor yang ternyata alamatnya palsu. Uang Rania. Uang perusahaannya. Digunakan untuk membiayai wanita simpanan suaminya. Pada hari ke-10, Arka diizinkan pulang. Rania membawa putranya kembali ke rumah mereka yang besar, mewah, dan kini terasa dingin dan kosong. Dan di sanalah dia, Bima. Ia berdiri di ruang tamu yang megah, tampak kusut dan lelah. Seolah-olah dialah yang baru saja melewati neraka. Saat melihat Rania menggendong Arka, wajahnya langsung berubah penuh kelegaan palsu. Ya Tuhan, Arka, sayang, serunya, berlari menghampiri. Kalian sudah pulang? Maafkan ayah. Ayah nggak bisa ada di sini. Rania berhenti. Ia menatap Bima. Matanya dingin. Ia membiarkan Bima mengambil Arka dari gendongannya. Arka, dengan polosnya, memeluk leher ayahnya. Ayah, ayah kerja, ya? Arka tadi sakit, ya? Sakit banget. Iya, sayang. Ayah tahu. Maafin ayah, ya? Kata Bima, menciumi putranya. Matanya berkaca-kaca. Sebuah akting yang brilian. Rania nyaris bertepuk tangan. Kamu dari mana, Bim? Tanya Rania, suaranya datar. Topeng porselennya sudah terpasang sempurna. Tidak ada retak, tidak ada emosi. Bima menatapnya, raut wajahnya berubah menjadi campuran antara bersalah dan lelah. Lombok, Ran. Proyek resort besar. Investornya, rumit. Aku harus ada di sana. Mereka menyita semua alat komunikasi. Ini gila. Aku baru bisa menyalakan ponsel tadi di bandara dan melihat semua pesanmu. Aku? Sudah selesai proyeknya, potong Rania. Sudah. Deal. Ini besar buat kita, Ran, katanya, mencoba tersenyum. Bagus, kata Rania. Ia berjalan melewatinya. Suster Mirna, tolong bawa Arka ke kamarnya. Dia perlu istirahat. Setelah Arka dan susternya menghilang ke lantai 2, Bima mendekati Rania. Ia mencoba memeluknya. Ran, aku tahu kamu marah. Aku minta maaf. Demi Tuhan, aku nggak tahu kalau akan separah itu. Rania menghindar. Ia mundur selangkah. Aku nggak marah, Bim. Aku lelah. Wajah Bima tampak lega. Lelah itu wajar. Lelah bisa diatasi.
Aku ngerti. Kamu pasti melewati semuanya sendirian. Aku akan tebus semuanya. Aku janji. Bagus, kata Rania lagi. Aku mau mandi. Ia berjalan ke kamar utama mereka. Bima mengikutinya. Kamu enggak apa-apa? Rania berhenti di depan pintu kamar mandi. Ia menatap suaminya. Pria yang ia cintai. Pria yang ia bangun impian bersamanya. Pria yang mengkhianatinya dengan cara paling hina. Aku cuma butuh tidur, Bim. Jangan ganggu aku. Malam itu, Rania tidur di kamar tamu. Bima menggedor pintunya, tapi Rania tidak membuka. Ia pura-pura tidur. Kenyataannya, ia tidak bisa tidur. Ia berbaring, menatap langit-langit, menyusun rencana. Bima mengira ia lolos. Ia mengira kemarahan Rania hanya karena ia tidak ada di saat darurat. Ia tidak tahu bahwa Rania tahu segalanya. Minggu berikutnya adalah permainan kucing dan tikus yang aneh. Rania kembali bekerja di kantor. Ia memperlakukan Bima seperti biasa di depan umum. Mereka sarapan bersama Arka, mereka tersenyum di depan karyawan. Tapi Bima mulai merasa ada yang salah. Setiap proposal proyek baru yang ia ajukan, ditolak mentah-mentah oleh Rania di meja rapat. Anggarannya tidak masuk akal, kata Rania, matanya menatap tajam ke file di depannya, tidak ke Bima. Aksesnya ke beberapa rekening perusahaan tiba-tiba dibatasi. Prosedur baru dari tim audit, kata bagian keuangan, tanpa berani menatap matanya. Rania menjadi dingin. Jauh. Profesional. Topeng porselennya tidak pernah retak. Sementara itu, di belakang layar, Rania mengumpulkan amunisinya. Tim investigasi mengirimkan laporan final. Jauh lebih buruk dari yang ia bayangkan. Bima tidak hanya membelikan Sinta rumah. Bima telah menggunakan dana perusahaan Rania untuk investasi di sebuah butik kecil di kota asal mereka. Butik itu atas nama Alia, anak perempuan Sinta. Dan ada satu hal lagi. Sebuah bom waktu. Sinta sedang hamil. Perkiraan usia kandungan, 4 bulan. Rania membaca laporan itu di ruang kerjanya yang senyap di lantai 40. Tangannya tidak bergetar kali ini. Ia hanya mengangguk pelan. Lalu, email yang ia tunggu-tunggu tiba. Bukan dari tim investigasinya. Itu dari sepupunya. Sepupunya yang tinggal di kota yang sama dengan Sinta. Mereka tidak terlalu dekat, tapi masih saling mengikuti di media sosial. Subjek, Rania, kamu harus lihat ini. Isi email itu hanya berisi satu tautan undangan digital. Undangan pernikahan. Alia, putri Sinta, akan menikah. Rania menatap undangan itu. Cantik, berwarna pastel. Lalu matanya tertuju pada satu baris teks di bagian bawah. Turut berbahagia, Sinta Rahayu Bima Adhitama. Nama suaminya tercetak di sana. Bukan sebagai tamu, tapi sebagai tuan rumah. Rania memanggil Dini. Cari tahu siapa yang akan menjadi wali nikah di pernikahan ini. 15 menit kemudian, Dini masuk kembali ke ruangannya, wajahnya sepucat kertas. Bu, informasi dari KUA di sana? Wali nikahnya adalah ayah tiri dari mempelai wanita. Seseorang bernama Bima Adhitama. Wali nikah? Suara Rania begitu pelan, nyaris berbisik. Dini, yang berdiri kaku di depan meja mahoni raksasa itu, menelan ludah. Wajah bosnya tidak berekspresi. Topeng porselen itu terpasang begitu sempurna hingga Dini merasa bulu kuduknya berdiri. Itu lebih menakutkan daripada jika Rania mengamuk dan membanting barang. Iya, Bu. Terkonfirmasi dari KUA setempat. Atas nama Bima Adhitama. Status, ayah tiri mempelai. Rania mengangguk pelan. Sangat pelan. Ayah tiri. Tentu saja. Ayah tiri dari Alia. Dan ayah biologis dari anak yang dikandung Sinta. Dan suami sah darinya. Bima tidak hanya berkhianat. Dia sedang membangun dinasti baru. Di depan mata semua orang. Menggunakan uangnya, jabatannya, dan namanya. Menjadikannya bahan tertawaan di kota kecil itu. Kamu boleh pergi, Dini, kata Rania, suaranya tetap datar. Baik, Bu. Apa ada yang bisa saya bantu? Rania mengangkat matanya. Tatapannya kosong,
Namun Dini merasa seolah ditusuk oleh ribuan jarum es. Siapkan 3 hal. Pertama, panggil Haris, pengacara pribadi saya. Bilang ini darurat, kode merah. Saya mau dia di sini dalam 1 jam. Kedua, panggil kepala tim audit internal. Bawa laporan final Bima. Ketiga, batalkan semua jadwal saya sore ini. Baik, Bu. Dini bergegas keluar, nyaris berlari. Sepeninggal Dini, Rania memutar kursinya, kembali menghadap jendela. Langit Jakarta masih sama. Sibuk, angkuh. Tapi Rania tidak lagi melihatnya sebagai taman bermain. Ia melihatnya sebagai medan perang. Ia tidak menangis. Kemarahan yang ia rasakan sudah melampaui air mata. Ini adalah sesuatu yang lebih purba. Sesuatu yang menuntut darah. Tawa kering itu lolos lagi dari bibirnya. Lelucon ini terlalu sempurna. Bima, suaminya, akan menjadi wali nikah. Di sebuah acara pernikahan yang sakral. Berdiri di sana, memberikan nasihat tentang kesetiaan, tentang membangun rumah tangga. Kemunafikan itu begitu luhur, begitu agung, hingga Rania nyaris merasa takjub. Mereka ingin pesta? Batin Rania. Mereka ingin perayaan? Baik. Ia akan memberikannya. Ia akan memberi mereka sebuah pertunjukan yang akan mereka kenang seumur hidup mereka. 1 jam kemudian, ruang rapat pribadi di sebelah kantor Rania telah berubah menjadi ruang perang. Haris, pengacara berwajah dingin dengan setelan jas termahal, duduk di satu sisi. Di sisi lain, Bagus, kepala audit berwajah pucat, memeluk laptopnya erat-erat. Dini berdiri di sudut, siap mencatat. Rania masuk. Topengnya sudah berganti. Ini bukan lagi topeng porselen yang pasif. Ini adalah topeng perang seorang ratu. Selamat sore, katanya, duduk di ujung meja. Kita tidak punya banyak waktu. Saya akan langsung ke intinya. Ia menatap Bagus. Laporanmu. Bagus membuka laptopnya. Ibu, ini lebih buruk dari yang kita duga. Pak Bima telah menyetujui setidaknya 4 proyek pengembangan fiktif. Total dana yang digelapkan mencapai 8,7 miliar rupiah selama 18 bulan terakhir. Rania mengangguk. Tidak terkejut. Alirannya jelas, lanjut Bagus, suaranya gemetar. Sebagian besar ditransfer ke rekening atas nama Sinta Rahayu. Digunakan untuk membeli 1 unit rumah di kota X dan modal untuk sebuah butik mewah atas nama Alia Kirana, putrinya. Cukup, kata Rania. Ia beralih ke Haris. Kamu dengar itu, Haris? Haris mengangguk. Penggelapan dana. Pidana berat. Bukti kuat. Bagus, kata Rania. Sekarang, ini yang saya mau. Saya mau surat pemecatan Bima Adhitama dari R Digital dengan alasan pelanggaran berat dan tindakan kriminal yang merugikan perusahaan. Siapkan suratnya. Haris mencatat. Kedua, lanjut Rania, gugatan cerai. Segera. Saya mau hak asuh penuh atas Arka Adhitama. Tanpa syarat. Gunakan bukti perselingkuhan, penelantaran anak saat kritis, dan tindak pidana ini sebagai amunisi. Pastikan dia tidak mendapatkan sepeser pun dari saya. Tarik semua aset bersama atas nama saya. Bisa diatur, Rania. Aset pernikahan. Semua aset didapat setelah pernikahan. Tapi semua berasal dari R Digital, perusahaan yang saya bangun sebelum menikah. Dan sekarang, kita punya bukti dia merampok perusahaan itu. Kamu pengacara saya, Haris. Buat dia miskin. Haris tersenyum tipis. Saya mengerti. Ketiga, Rania menatap Dini. Pernikahan Alia, kapan? 5 hari lagi, Bu. Hari Sabtu. Bagus. Dini, saya butuh tim video produksi. Yang terbaik. Freelance. Jangan gunakan tim internal. Bayar mereka 2 kali lipat. Suruh mereka tanda tangani NDA paling ketat yang bisa Haris buat. Saya mau mereka siap besok. Saya mau membuat video ucapan selamat. Haris mengangkat alisnya. Dini membeku. Video? Tanya Haris. Sebuah kado, kata Rania. Kado pernikahan untuk Alia, Sinta, dan Bima. Malam itu, Rania pulang ke rumah seperti biasa.
Arka sudah sembuh total, berlari memeluknya di pintu. Benar? Rania mengangkat putranya, menciuminya. Ini, hanya ini yang penting. Satu-satunya hal murni yang tersisa dalam hidupnya. Bima ada di ruang makan, menunggunya. Ia tersenyum. Senyum palsu yang kini terlihat begitu jelas di mata Rania. Hai, sayang. Gimana kantor? Tanyanya. Baik. Sibuk seperti biasa, kata Rania, menurunkan Arka. Makan malam. Selama makan, Rania memainkan perannya dengan sempurna. Ia bertanya tentang pekerjaan Bima. Bima, dengan lancar, mengarang cerita tentang proposal baru dan klien yang sulit. Lalu, Bima berdeham. Momen yang ia tunggu-tunggu. Ran, ada sesuatu, katanya, pura-pura ragu. Iya. Rania menatapnya, matanya pura-pura ingin tahu. Lusa aku harus keluar kota lagi. 3 atau 4 hari. Oh ya? Rania mengerutkan kening. Proyek lagi? Bukannya yang di Lombok baru selesai? Bukan proyek. Ini urusan pribadi. Bima memasang wajah memelas. Kamu ingat Sinta? Sahabatku waktu SMA? Jantung Rania berdebar pelan. Berani-beraninya dia. Ya, tentu. Kenapa dia? Anaknya, Alia, mau menikah. Hari Sabtu ini. Sinta, kamu tahu kan, dia janda, sendirian. Dia minta tolong aku untuk bantu-bantu di sana. Mengurus ini itu. Kamu tahu, kan, di kota kecil, nggak ada wedding organizer. Rania terdiam sejenak, pura-pura berpikir. Oh, begitu. Ya, kasihan juga, ya. Wajah Bima langsung cerah. Ia mengira Rania termakan umpannya. Iya, kan? Aku cuma merasa nggak enak kalau nggak bantu. Dia sahabat lamamu juga, kan? Tentu, kata Rania lembut. Pergilah, Bim. Bantu dia. Bima tersenyum lebar. Makasih, Ran. Kamu memang yang paling pengertian. Rania tersenyum balik. Senyum porselennya tanpa celah. Tentu saja. Oh, Bim? Ya. Aku jadi merasa bersalah nggak bisa datang. Mungkin aku titip kado saja, ya? Biar aku siapkan sesuatu yang spesial. Sesuatu yang nggak akan mereka lupakan. Nggak usah repot-repot, Ran. Nggak repot sama sekali. Anggap saja ini kado kejutan dari aku dan Arka. Nanti kamu yang berikan, ya? Pasti, sayang. Pasti. Bima terlihat sangat lega. 2 hari kemudian, Bima berangkat. Ia mencium Rania di dahi. Aku pergi dulu. Jaga Arka. Hati-hati di jalan, Bim. Semoga acaranya lancar, kata Rania, melambai dari pintu. Begitu mobil Bima menghilang di tikungan, senyum Rania lenyap. Ia mengeluarkan ponselnya. Dini. Dia sudah berangkat. 1 jam kemudian, Rania berada di studio video yang disewa Dini. Ruangan itu gelap, hanya ada 1 kursi dan 1 kamera. Rania duduk. Ia mengenakan blus sutra berwarna merah darah. Rambutnya ditata sempurna, riasannya tajam. Ia menatap lurus ke lensa kamera. Nyalakan, katanya. Lampu merah menyala. Halo, Alia. Selamat atas pernikahanmu. Rania memulai, suaranya tenang dan ramah. Aku Rania, istri dari pria yang akan menjadi walimu hari ini. Dan, halo, Sinta, sahabat lamaku. Aku turut berbahagia atas kebahagiaanmu. Dan juga selamat atas kehamilanmu. Dan terakhir, untukmu, Bima Adhitama, suamiku. Senyum Rania mengembang. Senyum yang tidak mencapai matanya. Sebagai kado pernikahan dan sebagai tanda terima kasih atas semua pengorbanan kalian, aku punya beberapa hadiah kecil. Ia mengangkat selembar dokumen. Yang pertama, surat pemecatan. Bima, selamat, kamu resmi dipecat dari Air Digital karena penggelapan dana 8,7 miliar rupiah. Ia mengangkat dokumen kedua. Yang kedua, surat gugatan cerai dan hak asuh anak. Jangan repot-repot pulang ke Jakarta. Semua aksesmu sudah diblokir. Rumah sudah atas namaku. Ia mengangkat setumpuk kertas tebal.
Dan yang ketiga, salinan laporan audit dan bukti transfer ke rekening Sinta yang sudah diterima oleh pihak kepolisian pagi ini. Selamat menikmati bulan madu kalian mungkin di penjara. Rania mencondongkan tubuhnya ke depan, seolah berbicara langsung pada mereka. Nikmati pestanya. Jangan biarkan kado dariku merusak hari bahagia kalian. Ia tersenyum sekali lagi. Matikan. Kota X bermandikan cahaya matahari pagi yang cerah. Di sebuah rumah yang baru direnovasi dengan cat putih gading, rumah yang dibeli dengan uang Rania, suasana riuh rendah penuh kebahagiaan. Ini adalah hari besar Alia. Ini, bagi Sinta, adalah hari pembuktian. Sinta bercermin, mengelus perutnya yang mulai membuncit di balik kebaya seragam berwarna rose gold yang mewah. Ia tersenyum puas. Setelah bertahun-tahun hidup dalam bayang-bayang Rania, setelah dicampakkan oleh suami pertamanya, akhirnya ia menang. Ia melirik keluar jendela. Bima, mengenakan beskap berwarna senada yang dijahit khusus, sedang sibuk memberi arahan kepada tim catering. Dia tampak gagah, berwibawa. Tuan rumah yang sempurna. Ayah tiri yang sempurna. Calon ayah dari bayinya. Mas, panggil Sinta dari jendela. Bima menoleh, tersenyum lebar. Senyum yang sama yang pernah ia berikan pada Rania. Cantik banget, sayang. Sebentar lagi, ya? Bima merasa di puncak dunia. Ia berhasil mengelabui Rania. Istrinya yang jenius itu, yang terlalu sibuk dengan perusahaan triliunannya, ternyata begitu mudah dibodohi. Urusan Arka memang sempat membuatnya panik, tapi Rania mengurusnya seperti biasa. Rania selalu mengurus semuanya. Dan sekarang, ia ada di sini, memulai keluarga barunya. Proyek di Lombok, liburan romantisnya dengan Sinta, berjalan lancar. Dan Rania memberinya izin untuk urusan pribadi ini. Dia bahkan menitipkan kado. Bima tertawa dalam hati. Kado? Mungkin perhiasan mahal, atau cek. Rania selalu menyelesaikan masalah dengan uang. Nanti, setelah Sinta melahirkan, ia akan pelan-pelan menceraikan Rania. Dengan bukti, ketidakstabilan emosi, Rania pasca sakitnya Arka, mungkin ia bisa dapat bagian harta gonogini yang besar. Pukul 9 pagi, prosesi akad nikah dimulai. Di taman belakang yang sudah disulap menjadi tempat ijab kabul yang intim dan indah, Bima duduk berhadapan dengan mempelai pria. Di sampingnya, Alia menunduk haru. Di sisi lain, Sinta mengusap air mata bahagianya. Para tamu undangan, tetua keluarga, sahabat dekat, dan orang-orang terpandang di kota kecil itu, menyaksikan dengan hikmat. Bima berdeham. Ia menjabat tangan mempelai pria. Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau. Ia mengucapkan kalimat itu dengan lantang. Posisinya sebagai wali, sebagai ayah tiri, terasa begitu pas. Begitu benar. Sah. Ruangan pecah dalam ucapan syukur. Bima memeluk Alia, lalu memeluk Sinta. Ia mencium kening Sinta di depan semua orang. Sebuah penegasan status. Pesta resepsi digelar di sebuah ballroom hotel kecil namun terbaik di kota itu. Semuanya sempurna. Makanan melimpah, musik mengalun lembut. Sinta dan Bima berdiri di pelaminan, mendampingi Alia dan suaminya, menyalami tamu. Mereka tampak seperti keluarga bahagia yang utuh. Selamat ya, Sinta. Akhirnya bahagia juga kamu. Dapat pengganti yang jauh lebih baik, bisik seorang teman lama Sinta, menatap Bima dengan kagum. Sinta tersenyum bangga. Alhamdulillah, Mbak. Di tengah-tengah acara, saat semua tamu sedang menikmati hidangan, pembawa acara naik ke panggung. Hadirin sekalian, mohon perhatiannya sejenak, seru MC itu dengan ceria. Kita akan menyaksikan sebuah persembahan spesial. Sebuah kado kejutan yang dikirimkan langsung dari Jakarta. Video ini dari seorang sahabat lama ibunda mempelai, yang juga rekan bisnis dari ayahanda kita, Bapak Bima Adhitama. Mari kita sambut video persembahan dari Ibu Rania. Bima dan Sinta saling berpandangan. Wajah Bima langsung cerah. Kado dari Rania. Dia pasti mengirimkan ucapan selamat yang manis. Ini akan semakin mengukuhkan posisinya di depan keluarga baru Sinta. Ia bahkan merapikan dasinya, bersiap menjadi pusat perhatian.
Layar proyektor raksasa di atas pelaminan, yang sedari tadi menampilkan foto-foto prewedding Alia, kini berubah gelap. Lalu, wajah Rania muncul. Jernih. High definition. Ia duduk di studio, mengenakan blus merah darah. Cantik, tajam, dan tersenyum. Halo, Alia. Selamat atas pernikahanmu. Suara Rania yang tenang dan berwibawa memenuhi ballroom. Para tamu tersenyum. Bima tersenyum bangga. Aku Rania, istri dari pria yang menjadi walimu hari ini. Senyum Bima sedikit goyah. Kenapa harus sebut-sebut istri? Dan, halo, Sinta. Sahabat lamaku. Wajah Sinta menegang. Ada sesuatu yang salah dari nada suara Rania. Aku turut berbahagia atas kebahagiaanmu. Dan juga, selamat atas kehamilanmu. Ballroom yang tadinya riuh mendadak hening. Hanya suara pendingin ruangan yang terdengar. Hamil? Para tamu mulai berbisik. Keluarga mempelai pria menoleh ke arah Sinta, yang wajahnya kini sepucat kertas. Dan terakhir, untukmu, Bima Adhitama, suamiku. Senyum Rania di layar mengembang. Senyum yang membuat darah Bima membeku. Sebagai kado pernikahan dan sebagai tanda terima kasih atas semua pengorbanan kalian, aku punya beberapa hadiah kecil. Wajah Rania di layar sedikit bergeser. Ia mengangkat selembar dokumen. Yang pertama, surat pemecatan. Bima, selamat, kamu resmi dipecat dari R Digital karena penggelapan dana 8,7 miliar rupiah. Suara Bima keluar seperti pekikan tertahan. Para tamu terkesiap. 8,7 miliar? Penggelapan? Yang kedua, lanjut Rania di layar, kini mengangkat dokumen lain. Surat gugatan cerai dan hak asuh anak. Jangan repot-repot pulang ke Jakarta. Semua aksesmu sudah diblokir. Rumah sudah atas namaku. Sinta terhuyung. Ia berpegangan pada kursi pelaminan. Lututnya lemas. Dan yang ketiga, Rania mengangkat setumpuk kertas tebal. Salinan laporan audit dan bukti transfer ke rekening Sinta untuk rumah dan butik mewah putrimu yang sudah diterima oleh pihak kepolisian pagi ini. Selamat menikmati bulan madu kalian mungkin di penjara. Video itu belum selesai. Rania mencondongkan tubuhnya ke depan. Oh, Bima. Proyek, hidup dan mati, yang kamu urus saat anak kita sekarat di Singapura, apa ini proyeknya? Menjadi wali nikah? Selamat, proyekmu sukses besar. Nikmati pestanya. Jangan biarkan kado dariku merusak hari bahagia kalian. Lampu ballroom menyala. Layar kembali gelap. Hening. Hening yang memekakkan telinga. Semua mata, ratusan pasang mata, kini tertuju pada Bima dan Sinta. Bima? Sinta berbisik, suaranya bergetar hebat. Itu nggak bener, kan, Mas? Bilang itu bohong. Bima tidak menjawab. Wajahnya putih seperti kapas. Keringat dingin membanjiri pelipisnya. Ia merogoh saku celananya. Ponselnya. Benar saja. Puluhan notifikasi membanjirinya. Email dari HR Digital. Termination of account. SMS dari bank. Kartu kredit Anda diblokir. WhatsApp dari bagian legal. Surat panggilan resmi. Mempelai pria menatap istrinya yang masih mematung. Apa ini? Saya tidak tahu. Lirih Alia, air matanya mulai mengalir, merusak riasan mahalnya. Lalu, suara pertama terdengar. Besan Sinta, ayah dari mempelai pria. Seorang pria terpandang di kota itu. Ia berdiri. Penipu, teriaknya, menunjuk Bima. Kalian semua penipu. Kalian mempermalukan keluarga kami. Alia, ikut kami, kita batalkan pernikahan ini. Jangan, pekik Alia. Suasana pecah. Para tamu mulai berdiri. Bisikan berubah menjadi cemoohan. Janda hamil, maling, nggak tahu malu, kasihan pengantinnya. Orang-orang mengeluarkan ponsel mereka, mulai merekam Bima dan Sinta yang membeku di pelaminan. Mas, lakukan sesuatu, Mas. Sinta histeris, menarik-narik lengan baju Bima. Bima terdorong mundur. Panik. Teror murni melumpuhkannya. Dia melihat ke pintu keluar. Dia harus kabur. Dia mencoba berlari dari pelaminan, tapi kaki-kaki meja menghalanginya.
Dia tersandung dan jatuh terjerembab di depan panggung. Tawa meledak. Hinaan dan cemoohan kini terdengar jelas. Pesta yang mereka banggakan, pesta yang dibangun di atas kebohongan dan uang curian, telah hancur lebur dalam waktu kurang dari 5 menit. Hancur oleh sebuah kado kejutan. Di Jakarta, ribuan kilometer jauhnya, Rania baru saja selesai membacakan dongeng untuk Arka. Putranya tertidur lelap, wajahnya damai. Ponsel Rania di meja nakas bergetar. Sebuah pesan dari Dini. Video sudah terputar. Misi selesai, Bu. Laporan saksi mata, kehancuran total. Rania membaca pesan itu. Ia tersenyum tipis. Ia mematikan mode getar di ponselnya, menyelimuti Arka, dan mencium kening putranya. Selamat tidur, sayang. Mimpi indah, bisiknya. Langkah pertama telah selesai. Sekarang, saatnya menikmati kehancuran mereka dari jauh. Kekacauan di ballroom itu tak terlukiskan. Video Rania yang berhenti tiba-tiba digantikan oleh keheningan yang 1000 kali lebih keras daripada ledakan bom. Bima? Sinta mengulang, suaranya kini bukan lagi bisikan, tapi jeritan tertahan. Ia mencengkeram lengan beskap Bima, kukunya menancap dalam. Bohong, kan? Bilang deh bohong, Mas? Bima tidak bisa berkata-kata. Telinganya berdengung. Wajah ratusan tamu undangan terlihat seperti topeng-topeng mengerikan yang berputar-putar. Cemoohan, tawa tertahan, dan kilatan kamera ponsel menyala di mana-mana. Penipu. Ayah mempelai pria, Pak Hardiman, seorang tokoh masyarakat yang dihormati, kini wajahnya merah padam menahan murka. Ia berjalan cepat ke pelaminan, menarik lengan putranya. Pulang. Sekarang juga. Pernikahan ini batal. Ayah, jangan, pekik Alia, tangisnya meledak. Ia mencoba memegang tangan suaminya, tapi Pak Hardiman menepisnya kasar. Kamu, Alia, tega kamu mempermalukan keluarga kami. Kamu tahu ibumu simpanan koruptor? Saya nggak tahu, Ayah. Saya nggak tahu. Mas, lakukan sesuatu, Mas. Sinta kini beralih dari menyalahkan Bima menjadi memohon. Ia menarik-narik lengan Bima yang masih membeku. Bima, didorong oleh adrenalin dan rasa malu yang tak tertanggungkan, akhirnya bergerak. Tapi bukan untuk membela diri. Dia berbalik, mencoba lari dari panggung pelaminan. Dia tidak melihat ujung karpet yang tergulung. Bruk, dia jatuh terjerembab. Tersungkur di lantai dansa, tepat di bawah layar proyektor yang kini kembali menampilkan foto prewedding Alia yang ironisnya tersenyum bahagia. Ledakan tawa menggema di ballroom. Para tamu tidak lagi menahan diri. Mereka merekam Bima yang berusaha bangkit dengan terhina, dasinya miring, wajahnya pucat pasi. Mas Bima? Sinta menjerit sejadi-jadinya. Bukan karena Bima jatuh, tapi karena rasa sakit yang luar biasa tiba-tiba menghantam perut bagian bawahnya. Ia mencengkeram perutnya. Cairan hangat terasa mengalir di kakinya, membasahi kebaya rose goldnya. Dah? Bisiknya ngeri. Matanya terbelalak menatap lantai, lalu kegelapan menelannya. Sinta pingsan di atas pelaminan, tepat di samping kursi pengantin yang kosong. Kekacauan berganti menjadi kepanikan. Alia menjerit histeris melihat ibunya tergeletak. Bima, melihat darah dan Sinta yang pingsan, berhasil bangkit dan berlari menembus kerumunan. Ia tidak peduli lagi pada Sinta, pada Alia, pada polisi. Ia hanya perlu pergi. Dia kabur dari hotel itu, dikejar oleh beberapa petugas keamanan hotel dan cemoohan para tamu. Malam itu, di Rumah Putih Gading yang seharusnya menjadi saksi kebahagiaan, suasananya suram seperti pemakaman. Sinta baru saja kembali dari UGD. Ia tidak keguguran. Dokter bilang itu hanya pendarahan akibat stres berat. Tapi peringatan dokter jelas, jika ibu terus-terusan stres seperti ini, janin Anda tidak akan selamat. Bima tidak ada di sana. Dia menghilang setelah kabur dari hotel. Alia duduk di sudut ruangan, menangis sesenggukan. Pernikahannya hancur bahkan sebelum dimulai. Keluarga suaminya membawanya pulang, mencampakkannya di depan rumah Sinta dengan koper-kopernya, dan menyatakan pernikahan itu batal demi hukum karena dibangun di atas penipuan. Ini semua gara-gara kamu. Desis Alia di sela tangisnya, menatap Sinta dengan kebencian. Kamu dan laki-laki brengsek itu. Kamu hancurin hidup aku,
Mama nggak tahu. Nggak tahu. Mama hamil anaknya. Mama tinggal di rumah hasil uang haramnya. Mama pakai uangnya buat butik aku. Jangan bilang Mama nggak tahu. Alia menjerit. Aku cuma mau kita hidup enak, nak, liris Sinta, air matanya kembali mengalir. Aku capek miskin. Aku cinta sama Mas Bima. Cinta? Alia tertawa sinis. Sekarang lihat, dia kabur. Dia ninggalin kita. Sama kayak ayah dulu. Kamu nggak pernah belajar, Emma? Alia berlari ke kamarnya, membanting pintu. Sinta sendirian di ruang tamu yang mewah namun terasa dingin. Ia mencoba menelepon Bima. Nomornya tidak aktif. Ia membuka aplikasi mobile bankingnya. Saldonya masih ada. Setidaknya, Bima tidak mengambil uangnya. Ia mencoba menarik napas lega. Tapi kemudian ia teringat kata-kata Rania di video. Bukti transfer ke rekening Sinta sudah diterima oleh pihak kepolisian. Jantungnya berdebar kencang. Rekeningnya, rumah ini, butik Alia, semuanya. Tepat pukul 11 malam, Bima kembali. Dia tidak masuk lewat pintu depan, tapi melompat pagar belakang seperti maling. Wajahnya kotor, bajunya sedikit robek. Bima? Sinta berlari memeluknya. Kamu dari mana aja? Aku takut. Bima mendorong Sinta dengan kasar. Lepas. Gara-gara kamu semua ini. Gara-gara aku. Kamu yang bohongin aku, Mas. 8,7 miliar? Kamu bilang kamu partner di perusahaan Rania. Kamu bilang kamu berhak atas uang itu. Kamu pikir Rania sebodoh itu? Bentak Bima, matanya liar. Paniknya sudah berubah menjadi agresi. Kamu nikmatin uangnya. Rumah ini, butik sialan itu. Kamu sama aja. Aku hamil anakmu, Bima. Persetan dengan anak itu. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Sinta. Sinta terhuyung, memegang pipinya, matanya terbelalak kaget. Ini pertama kalinya Bima main fisik. Kita harus pergi dari sini, desis Bima, mondar-mandir panik. Polisi pasti cari aku besok. Pergi kemana? Kita nggak punya apa-apa lagi. Kamu? Aku masih punya simpanan, potong Bima. Rekening pribadi yang Rania nggak tahu. Nggak banyak, tapi cukup untuk kabur. Kita? Kamu mau bawa aku? Tanya Sinta, ada sedikit harapan di suaranya. Bima menatap Sinta. Menatap perutnya. Dia terjebak. Iya, cepat kemasi barangmu. Bawa yang penting saja. Pagi di Jakarta, Rania sedang sarapan oatmeal dengan blueberry segar di meja makan penthouse-nya. Arka duduk di kursi tingginya, tertawa sambil mencoba menyuapi dirinya sendiri sereal, membuatnya berantakan. Pelan-pelan, jagoan, kata Rania, membersihkan sisa sereal di dagu Arka dengan serbet. Ini adalah pagi paling damai yang ia rasakan dalam sebulan terakhir. Arka sudah pulih 100%. Tawanya adalah musik terindah. Dini datang, langkahnya cepat namun senyap. Dia menunggu sampai Rania selesai bercanda dengan Arka sebelum berdeham pelan. Laporan pagi, Bu, katanya, menyerahkan sebuah tablet. Rania mengambilnya sambil tetap tersenyum pada Arka. Ia membuka file itu. Isinya adalah rangkuman kekacauan semalam. Video Bima jatuh tersungkur sudah viral di media sosial lokal. Laporan pingsannya Sinta. Kabar batalnya pernikahan Alia. Bagus, komentar Rania pelan. Tim pengacara sudah bergerak, lanjut Dini. Polisi akan melayangkan panggilan resmi pagi ini ke alamat rumah Sinta. Tim penyita aset juga akan menyegel butik dan rumah itu hari ini. Sesuai perintah Ibu, rekening atas nama Sinta sudah dibekukan oleh bank atas permintaan pihak berwajib. Rania mengangguk. Bagaimana dengan Bima? Tim kami di sana memantau rumah. Dia kembali tengah malam. Dan, sepertinya mereka bersiap untuk kabur, Bu. Ada pergerakan mengemasi barang. Rania tersenyum tipis. Biarkan. Biarkan, Bu. Dini kaget. Tentu. Biarkan mereka kabur. Itu akan membuatnya resmi menjadi buronan. Itu lebih baik. Biarkan dia berlari. Biarkan dia merasa dikejar.
Saya mau dia merasakan bagaimana rasanya hidup dalam ketakutan. Rania beralih ke tabletnya. Haris, katanya, menelepon pengacaranya. Pastikan Bima Adhitama masuk dalam daftar pencarian orang. Segera, sebarkan fotonya. Saya mau dia tidak bisa bersembunyi di lubang tikus manapun di negara ini. Rania mematikan teleponnya. Ia kembali menatap Arka. Arka, hari ini mau ke taman? Kita main ayunan. Mau? Mau, Bunda? Seru Arka gembira. Rania tersenyum. Oke, habiskan serealmu. Kita hancurkan hari ini. Di kota X, Bima dan Sinta berlari ke mobil sewaan. Tepat saat itu, 2 mobil polisi berbelok ke jalan mereka. Di belakangnya, sebuah truk derek dan mobil tim penyita aset. Cepat, cepat, bentak Bima. Mereka berhasil masuk ke mobil dan tancap gas, meninggalkan Alia yang menangis di jendela, meninggalkan rumah yang akan disita, meninggalkan semua puing-puing kehidupan yang baru mereka mulai. Pengejaran telah dimulai. Mobil sewaan itu melesat di jalanan kota X, mengabaikan lampu merah dan batas kecepatan. Di dalamnya, keheningan terasa lebih menyesakkan daripada teriakan. Sinta memegangi perutnya, wajahnya basah oleh air mata keringat, napasnya tersengal-sengal menahan sakit dan panik. Bima mencengkeram setir begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih, matanya melesat liar antara kaca spion dan jalan di depannya. "Kemana kita, Mas?" desis Sinta, suaranya serak. "Diam," bentak Bima. "Aku lagi mikir." "Mikir? Kamu nggak mikir waktu kamu nyuri uang 8 miliar itu? Kamu nggak mikir waktu kamu bohongin aku? Aku bohongin kamu." Bima menginjak rem mendadak di persimpangan yang sepi, membuat Sinta terlempar ke depan sebelum seat beltnya menahannya. Kamu yang nikmatin. Rumah, butik, pesta sialan itu. Kamu kira semua itu gratis? Aku nggak tahu uangnya sebanyak itu. Aku nggak tahu itu uang haram. Oh, tentu aja kamu tahu. Bima tertawa sinis. Kamu cuma terlalu menikmati untuk bertanya. Sama aja kamu kayak dia. Kalian berdua sama aja. Jangan samain aku sama Rania, pekik Sinta. Kenapa? Karena dia lebih pintar? Karena dia yang menang? Bima memukul setirnya. Dia tahu. Entah gimana caranya, dia tahu segalanya. Dia nunggu. Dia nunggu kita di puncak, terus dia dorong kita jatuh. Sinta terisak. Alia, anakku, kita tinggalin dia, Mas. Persetan dengan Alia. Persetan dengan semua. Kita harus selamat. Bima kembali tancap gas. Aku punya simpanan di bank daerah. Di luar kota. Rania nggak mungkin tahu soal itu. Kita ke sana, kita ambil semua uangnya, terus kita ke Batam. Kita nyeberang ke Malaysia. Kita hilang. Rencananya terdengar putus asa. Rencana seorang pria yang terpojok. Pos, bisik Sinta ngeri, teringat sirine yang mereka dengar. Itu tim penyita aset. Bukan polisi yang mau nangkap kita belum. Bima mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Mereka cuma mau rumah itu. Rania mau asetnya kembali. Dia nggak akan laporin aku ke polisi. Itu akan mempermalukan dia juga. Skandal di perusahaannya sendiri. Sinta ingin percaya itu. Tapi tatapan Rania di video tadi, itu bukan tatapan wanita yang takut dipermalukan. Itu tatapan seorang algojo. Di penthouse-nya di Jakarta, Rania sedang melakukan panggilan video dengan Arka yang sudah berada di playroom-nya. "Bunda, lihat. Arka bikin menara tinggi." Arka memamerkan susunan balok kayunya yang mengesankan. "Wow, jagoan Bunda hebat banget. Itu lebih tinggi dari gedung ayah, ya," kata Rania lembut. "Ayah?" Arka memiringkan kepalanya. "Ayah kapan pulang, Bun?" Senyum Rania sedikit memudar, tapi ia mempertahankannya. "Ayah, lagi liburan panjang, sayang. Nanti kalau sudah selesai, ayah pulang." "Oh, apa?" Arka kembali asyik dengan mainannya. Rania mematikan panggilan itu. Dini masuk, membawakannya segelas infuset water. "Laporan dari tim di kota X, Bu," kata Dini. "Mereka kabur. Sesuai perkiraan Anda." "Bagus."
Rania menyesap airnya. Biarkan mereka berlari. Tim penyita aset sudah masuk ke rumah. Alia, Putri Sinta, ada di sana. Dia histeris. Petugas menanganinya dengan baik. Rania terdiam sejenak. Anak itu tidak bersalah. Pastikan dia ditempatkan di rumah singgah sementara yang layak. Hubungi keluarganya yang lain, ayahnya mungkin. Biar mereka yang urus. Dia bukan tanggung jawab saya. Baik, Bu. Dan butiknya juga sudah disegel. Semua aset di dalamnya dibekukan. Bagus sekali, kata Rania. Sekarang, bagian yang menyenangkan. Ia beralih ke Haris, pengacaranya, yang menunggu di panggilan video lain. Haris, mereka sudah kabur. Haris tersenyum tipis. Seperti yang kita duga, Surat DPO, daftar pencarian orang, resmi atas nama Bima Adhitama sudah saya proses. Dengan statusnya sebagai buronan, polisi akan lebih agresif. Bukan cuma DPO, kata Rania. Saya mau ini jadi berita utama. Gunakan koneksi media kita. Saya mau wajah Bima Adhitama ada di setiap portal berita online malam ini juga. Judulnya, Direktur Digital gelapkan dana perusahaan 8,7 miliar, buron bersama selingkuhan. Haris mengangkat alis. Anda yakin, Rania? Seperti yang Bima mungkin pikirkan, ini bisa jadi bumerang bagi Citra Digital. Citra Digital adalah Rania Adhitama, kata Rania dingin. Dan Rania Adhitama baru saja membersihkan perusahaannya dari koruptor. Digital adalah korban di sini. Saya adalah korban. Pastikan narasinya seperti itu. Bahwa saya, sang CEO, bertindak tegas tanpa pandang bulu, bahkan ketika pelakunya adalah suami saya sendiri. Itu bukan kelemahan. Itu kekuatan. Saya mengerti, kata Haris, senyumnya kini penuh kekaguman. Akan saya laksanakan. Satu lagi, tambah Rania. Sinta Rahayu. Jangan ekspos wajahnya dulu. Cukup sebut selingkuhannya. Tapi, pastikan tim investigasi kita membocorkan fotonya ke akun-akun gosip lokal di kota asalnya. Saya mau dia hancur secara sosial. Rania menutup semua panggilan kerjanya. Ia bangkit, berjalan ke playroom. Ia duduk di lantai, bergabung dengan Arka membangun menara. Ini adalah kehidupannya sekarang. Damai. Terkendali. Malam itu, di sebuah motel pengap di pinggir jalan raya lintas provinsi, ratusan kilometer dari kota X, Bima dan Sinta menonton kehancuran mereka di televisi kecil yang gambarnya berbintik. Wajah Bima terpampang jelas di program berita kriminal. Foto KTP-nya. Foto korporatnya yang tersenyum. Disandingkan dengan kata-kata, buronan, dan koruptor. Ya Tuhan? Ya Tuhan? Bima merosot ke lantai. Dia benar-benar melakukannya. Dia gila? Sinta gemetar di sudut tempat tidur. Ponselnya, yang ia nyalakan sebentar, meledak dengan notifikasi. Grup WhatsApp SMA-nya, akun gosip lokal. Fotonya saat di pelaminan, fotonya saat pingsan, tersebar di mana-mana. Dengan caption, janda hamil pelakor koruptor. Hidup kita hancur, Mas, bisik Sinta, air matanya sudah kering. Hancur? Belum, desis Bima, matanya memerah. Kita masih punya uang itu. Besok kita ambil uangnya, kita pergi. Kita bisa mulai lagi. Pagi harinya, mereka tiba di kota kecil tempat Bima menyimpan uangnya. Dengan penampilan yang sudah diubah, Bima memakai topi dan kacamata hitam, Sinta memakai kerudung besar, Bima masuk ke bank daerah tersebut. Sinta menunggu di mobil, jantungnya berdebar-debar. 5 menit. 10 menit. 15 menit. Bima keluar. Jalannya pelan. Wajahnya kosong. Dia masuk ke mobil. Mas, uangnya? Kita pergi, kan? Tanya Sinta penuh harap. Bima menatap lurus ke depan. Rekeningnya dibekukan, katanya, suaranya hampa. Apa? Kebisa? Kamu bilang dia nggak tahu. Dia nggak tahu, bisik Bima. Tapi polisi tahu. Karena aku DPO, semua rekening atas namaku dibekukan otomatis oleh Bank Sentral.
Rania tidak perlu tahu rekening rahasianya. Rania hanya perlu menjadikannya buronan nasional dan sistem yang akan menghancurkannya. Sinta menatap Bima. Pria yang ia puja, pria yang ia pikir adalah tiketnya menuju kehidupan yang lebih baik. Kini dia hanyalah seorang buronan miskin yang terjebak. Kita nggak punya apa-apa lagi, kata Sinta. Kita masih punya mobil ini, kata Bima, suaranya dingin. Kita jual. Cukup untuk ongkos bus. Ongkos kemana? Bima menyalakan mobil. Kemana saja, asal bukan di sini. Di Jakarta, Rania menerima laporan terakhir dari Dini. Rekeningnya di bank daerah sudah berhasil dibekukan oleh sistem, Bu. Sesuai rencana. Bagus, kata Rania. Sekarang, cabut laporan tim pelacak kita. Dicabut, Bu. Dini bingung. Kita biarkan mereka lolos. Saya tidak mengejar mereka lagi, Dini, kata Rania, menatap Arka yang sedang menggambar di taman. Saya sudah mengambil semuanya. Uang, reputasi, masa depan. Sekarang, saya biarkan mereka saling menghancurkan satu sama lain di pelarian. Biarkan mereka hidup dalam ketakutan, paranoid, dan kemiskinan selama sisa hidup mereka. Rania tersenyum. Itu hukuman yang jauh lebih buruk daripada penjara. Permainan telah usai. Rania sudah menang skakmat. Bulan-bulan berlalu. Musim berganti. Debu dari ledakan di ballroom hotel itu telah lama mengendap, namun dampaknya menjalar seperti retakan di atas es, perlahan namun pasti. Bagi Rania, hidup telah menemukan ritme barunya. Ritme yang lebih tenang, lebih kuat, dan lebih disengaja. Penthouse-nya tidak lagi terasa kosong. Ia mengisinya dengan tawa Arka, dengan aroma chokies yang ia pelajari cara membuatnya, dan dengan kedamaian yang ia beli dengan harga mahal. Proses perceraiannya berjalan mulus. Bima, sebagai buronan, tidak pernah hadir di persidangan. Hak asuh penuh Arka jatuh ke tangan Rania tanpa perlawanan. Pengadilan juga mengabulkan penyitaan seluruh aset atas nama Bima. Nama, Adhitama, secara legal telah dihapus dari Digital, digantikan dengan Adhitama Group, yang sepenuhnya milik Rania dan Arka. Di dunia bisnis, Rania menjadi legenda. Skandal itu, alih-alih menghancurkannya, malah memoles citranya. Ia adalah ratu besi yang tidak ragu memotong bagian yang terinfeksi, bahkan jika itu adalah suaminya sendiri. Investor mencintainya. Majalah bisnis menampilkannya di sampul depan dengan judul Kekuatan Tak Terbantahkan. Rania memimpin perusahaannya dengan efisiensi yang sama seperti ia merencanakan balas dendamnya. Ia mempromosikan Dini menjadi kepala operasional, memberinya kepercayaan penuh. Ia sendiri kini lebih banyak meluangkan waktu. Ia menjemput Arka dari sekolah taman kanak-kanak elitnya. Setiap hari, mereka pergi berlibur akhir pekan ke Bali, ke Jepang, ke tempat-tempat yang dulu hanya ia kunjungi untuk bekerja. Ia membelikan Arka seekor anak anjing Golden Retriever yang mereka beri nama Max. Ia melihat putranya tumbuh menjadi anak yang ceria, sehat, dan penuh kasih, jauh dari bayang-bayang ayah yang telah mengkhianatinya. Kadang, di malam hari, setelah Arka tertidur dan Max mendengkur di kakinya, Rania akan berdiri di depan jendela yang sama di lantai 40. Ia tidak lagi melihat medan perang. Ia melihat kerajaannya. Kerajaan yang ia bersihkan dan ia bangun kembali seorang diri. Ia tidak lagi melacak Bima dan Sinta. Seperti yang ia katakan pada Dini, ia telah melepaskan anjing-anjing pelacaknya. Ia sudah mengambil semuanya. Sisanya, ia serahkan pada takdir dan sistem. Bagi Bima dan Sinta, takdir adalah neraka yang mereka ciptakan sendiri. Setelah menjual mobil sewaan itu dengan harga murah, mereka memiliki uang tunai yang cukup untuk bertahan mungkin 1 bulan. Jika mereka sangat hemat, mereka menjadi hantu, berpindah dari satu terminal bus ke terminal bus lain, dari satu kota kecil ke kota kecil lain. Mereka tidur di losmen-losmen pengap yang spraynya berbau apek dan dindingnya tipis seperti kertas. Setiap kali melihat pos polisi, jantung mereka berdebar kencang. Setiap kali seseorang menatap mereka terlalu lama, mereka segera berkemas dan pergi. Wajah Bima ada di mana-mana. Poster, DPO, di terminal, di warung kopi, di program berita kriminal malam hari. Dia menumbuhkan janggut,
Selalu memakai topi, tapi rasa takut itu selalu ada. Dan Sinta, kehamilannya semakin membesar. Tubuhnya yang tidak pernah dirawat dengan baik kini membengkak. Kakinya bengkak, wajahnya sembab. Tanpa uang untuk periksa ke dokter, tanpa vitamin, ia menjadi lemah dan gampang sakit. Cinta yang dulu mereka pikir begitu membara, kini berubah menjadi racun. Mereka terkurung dalam sangkar yang sama, dan mereka mulai saling mematuk. Ini semua salahmu, desis Bima suatu malam di kamar sewaan murah di sebuah kota pelabuhan yang bau ikan. Kalau saja kamu nggak serakah, nggak minta butik, nggak minta pesta mewah, kita bisa main pelan-pelan. Rania nggak akan curiga. Sinta, yang sedang meringkuk memegangi perutnya yang kram, menatap Bima dengan mata penuh kebencian. Salahku? Kamu yang pembohong. Kamu bilang kamu partner. Kamu bilang 8 miliar itu hakmu. Kamu bilang Rania bodoh. Ternyata siapa yang bodoh sekarang, Mas? Setidaknya aku nggak hamil, bentak Bima. Anak ini, beban ini, gara-gara dia kita nggak bisa gerak cepat, gara-gara dia kamu jadi cengeng. Plak, tamparan Sinta mendarat di pipi Bima. Bukan tamparan keras, tapi cukup untuk membuat Bima kaget. Jangan pernah sebut dia beban, desis Sinta, matanya menyala. Dia satu-satunya yang aku punya. Bukan kamu. Kamu pecundang. Sama seperti suamiku yang dulu. Kalian semua sama. Bima mencengkeram pergelangan tangan Sinta, mendorongnya ke dinding. Dengar, ya. Tanpa aku, kamu sudah di jalanan. Tanpa aku, kamu? Tanpa kamu, aku mungkin masih punya Rania, jerit Sinta. Jeritan itu membekukan mereka berdua. Nama itu. Nama yang tak terucapkan. Bima melepaskan cengkeramannya. Ia merosot ke lantai, menyandarkan kepalanya ke dinding. Ran, bisiknya. Dia menang. Dia hancurin kita tanpa menyentuh kita. Sinta terisak. Aku kangen dia, Mas. Dulu dia sahabatku. Dia bukan sahabatmu, bentak Bima. Dia cuma kasihan sama kamu. Dia kasih kamu sisa-sisa hidupnya. Dan kamu ambil umpannya. Malam itu, Sinta tidak bisa tidur. Perutnya sakit, dan hatinya lebih sakit lagi. Ia melihat Bima tertidur, mendengkur dengan mulut terbuka. Wajah tampan yang dulu ia puja kini terlihat kuyu dan kalah. Dengan sisa uang yang ia sembunyikan di balik branya, Sinta menyelinap keluar. Ia berjalan tertatih-tatih ke telepon umum di sudut jalan. Ia masih ingat nomor Rania yang lama. Nomor pribadi yang Rania berikan padanya bertahun-tahun lalu. Ia gemetar saat memasukkan koin dan menekan nomor itu. 1 dering, 2 dering. Di Jakarta, di penthouse-nya, Rania terbangun oleh getaran ponsel di meja nakasnya. Ia tidak mengenali nomor itu. Nomor dari luar kota. 3 dering. Rania menatap layar itu. Sebuah firasat, sebuah rasa dingin di tulang punggungnya. Ia tahu siapa itu. 4 dering. Ia membiarkannya berdering. Sampai akhirnya panggilan itu mati. Sinta bersandar di dinding telepon umum, terisak tanpa suara. Tidak diangkat. Tentu saja. Harapan terakhirnya, jembatan terakhirnya, telah putus. Rania mengambil ponselnya. Ia mematikan nomor itu secara permanen. Besok, ia akan menggantinya dengan nomor baru yang hanya diketahui oleh lingkaran terdalamnya. 2 bulan kemudian, pelarian mereka berakhir di sebuah desa nelayan terpencil di pesisir selatan Jawa. Uang mereka sudah habis. Bima, dengan janggut lebat dan kulit menghitam, bekerja serabutan sebagai kuli angkut ikan di pelelangan. Sinta, yang kini hamil tua, tinggal di gubuk sewaan yang lantainya masih tanah. Setiap hari adalah perjuangan. Melawan lapar, melawan sakit, dan melawan satu sama lain. Aku nggak kuat lagi, Mas, rintih Sinta suatu sore saat Bima pulang membawa sebungkus nasi dan sepotong ikan bakar. Diam dan makan, geram Bima, melempar bungkusan itu ke pangkuan Sinta. Anaknya mau lahir, Mas. Aku rasa, sebentar lagi. Kita butuh bidan. Kita nggak punya uang buat bidan. Kalau gitu kita ke puskesmas. Bilang aku nemu kamu di jalan. Apa aja? Nggak bisa. Mereka akan minta KTP.
Kamu mau aku ditangkap? Bima mondar-mandir panik di gubuk sempit itu. Kita tunggu aja. Orang-orang di sini juga lahiran sendiri, kan? Aku bisa mati, Bima, pekit Sinta, ketakutan. Kalau kamu mati, setidaknya aku bisa gerak lebih cepat. Kata-kata itu menggantung di udara. Kejam, dingin, dan jujur, Sinta menatap Bima. Pria ini bukan lagi Bima yang ia kenal. Ini adalah monster yang diciptakan oleh ketakutan dan keputusasaan. Pergi, bisik Sinta. Apa? Pergi. Pergi dari sini. Aku nggak mau lihat muka kamu lagi. Pergi. Sinta melempar bungkus nasi itu ke arah Bima. Bagus. Dengan senang hati, Bima menyambar jaket bututnya. aku muak sama kamu. Aku muak sama semua ini. Bima membanting pintu gubuk itu dan berjalan cepat menyusuri pantai, menuju warung kopi di ujung desa. Dia butuh minum. Dia butuh melupakan segalanya. Saat ia duduk di bangku kayu warung itu dan memesan kopi hitam, seorang polisi desa yang sedang patroli rutin masuk. Polisi itu memesan teh hangat, lalu matanya berkeliling. Ia melihat poster DPO yang sudah kusam, tertempel di dinding warung di antara iklan rokok. Lalu, matanya tertuju pada Bima. Pria di poster itu bersih, tersenyum. Pria di depannya kotor dan berjanggut. Tapi matanya mata yang sama. Mata yang penuh kepanikan. Polisi itu pelan-pelan meletakkan cangkir tehnya. Ia membuka kunci sarung holsternya. Bima Adhitama, katanya, suaranya tenang. Dunia Bima berhenti berputar. Dunia Bima tidak hanya berhenti berputar. Dunia itu runtuh ke dalam dirinya sendiri, menciptakan lubang hitam keputusasaan. Bima Adhitama? Suara polisi desa itu tenang, tidak mengancam. Justru itu yang membuatnya lebih menakutkan. Tidak ada teriakan, tidak ada sirine. Hanya sebuah pertanyaan sederhana yang menandakan akhir dari segalanya. Bima menatap pria berseragam coklat itu. Lalu ia melirik ke poster DPO yang kusam di dinding warung. Wajahnya yang tersenyum di foto itu seolah mengejeknya. Dia bisa lari. Desa ini terpencil, polisi ini sendirian. Dia bisa mendorong meja, lari ke pantai, dan mencoba mencuri perahu. Tapi, untuk apa? Kakinya terasa seperti terbuat dari timah. Energi yang mendorongnya untuk kabur, berbohong, dan bertarung, semuanya telah terkuras habis di motel pengap dan gubuk berlantai tanah itu. Dia lelah. Sangat lelah. Saya? Bima berdeham, suaranya serak. Iya, Pak. Itu saya. Polisi itu mengangguk pelan. Sudah saya duga, matanya sama. Ia tidak langsung memborgolnya. Ia hanya duduk di seberang Bima. Habiskan kopimu. Saya traktir. Pemilik warung, yang sedari tadi pura-pura sibuk, kini menatap mereka dengan takut. Nggak usah, Pak, bisik Bima. Saya menyerah. Bagus, kata polisi itu. Itu lebih mudah buat semua orang. Penangkapan Bima Adhitama, buronan 8,7 miliar, tidak terjadi dengan baku tembak dramatis. Itu terjadi di sebuah warung kopi bau ikan, disaksikan oleh dua nelayan tua, dan diakhiri dengan Bima yang berjalan pasrah ke motor patroli polisi desa. Saat borgol dingin itu mengunci pergelangan tangannya, Bima tidak merasakan apa-apa selain kelegaan yang aneh. Permainan telah usai. Dia kalah. Dia tidak memikirkan Sinta. Dia tidak memikirkan bayinya. Dia hanya memikirkan satu hal, Rania. Dia membayangkan Rania duduk di penthouse-nya, tertawa. 1 kilometer jauhnya, di gubuk berlantai tanah, Sinta menjerit. Bukan jeritan marah. Itu adalah jeritan kesakitan yang primal dan penuh teror. Mas, tidak ada jawaban. Hanya suara debur ombak yang konstan. Rasa sakit itu datang lagi, meremas perutnya, membuatnya terlipat dua di atas tikar pandan yang kotor. Air ketubannya sudah pecah 1 jam yang lalu, membasahi kain sarung satu-satunya yang ia miliki. Dia sendirian. Bima tidak kembali. Pria yang ia bela, pria yang membuatnya mengkhianati sahabatnya sendiri, telah meninggalkannya di saat paling genting. Sama seperti suami pertamanya. Enggak sekarang tolong. Sinta terisak, mencoba merangkak ke pintu. Ia teringat Rania. Rania di rumah sakit,
Saat Arka kritis, ia membayangkan Rania dikelilingi dokter terbaik, fasilitas VVIP, jet pribadi. Dan sekarang, lihatlah dirinya, tergeletak di tanah, seperti binatang, akan melahirkan sendirian. Inikah karmanya? Tolong, siapapun, tolong, jeritnya sekuat tenaga. Jeritan itu menembus dinding tipas gubuk, terbawa angin laut. Istri pemilik warung, yang baru saja kembali setelah melihat keributan penangkapan Bima, mendengar suara itu. Ya, perempuan itu. Dia berlari memanggil beberapa tetangga. 3 wanita parubaya, dipimpin oleh seorang bidan kampung yang biasa dipanggil Mak Inah, mendobrak pintu gubuk Sinta. Mereka menemukan Sinta sudah setengah sadar, menggigil di lantai yang basah. Cepat, siapkan air panas. Kain bersih, perintah Mak Inah. Persalinan itu adalah neraka. Tanpa obat bius, tanpa alat steril, tanpa dorongan semangat dari suami. Hanya ada rasa sakit yang merobek-robek dan perintah-perintah keras dari Mak Inah. Ayo, Neng. Jangan teriak aja. Kepalanya udah kelihatan. Sinta menjerit, mendorong dengan sisa-sisa tenaga terakhirnya. Ia tidak peduli lagi pada bayi ini. Ia hanya ingin rasa sakit ini berakhir. Menjelang subuh, diiringi suara azan pertama, tangisan bayi yang tipis dan lemah memecah keheningan gubuk. Laki-laki, Neng, kata Mak Inah, meletakkan makhluk kecil, merah, dan kurus itu di dada Sinta. Sinta menatap bayi itu. Bayi Bima. Bayi yang seharusnya menjadi pengikat kemenangannya. Kini, bayi itu terasa seperti jangkar yang akan menenggelamkannya. Dia tidak merasakan cinta. Dia tidak merasakan kelegaan. Dia hanya merasakan kehampaan yang dingin dan menakutkan. Dia tidak punya apa-apa. Tidak punya uang. Tidak punya rumah. Tidak punya masa depan. Dia menangis. Bukan tangis bahagia, tapi tangis seorang wanita yang telah kehilangan segalanya. 3 minggu kemudian, musim hujan mulai menyapa Jakarta. Rania sedang berada di tamannya. Bukan taman di penthouse, tapi taman di rumah barunya. Sebuah rumah luas di kawasan yang lebih teduh, dengan halaman belakang yang ditumbuhi rumput hijau tebal. Arka, yang kini berusia 6 tahun, sedang berlari-lari mengejar Max, anjing golden retriever mereka. Tawa riangnya memenuhi udara sore. Rania duduk di teras, secangkir teh chamomile hangat di tangannya. Dia tidak lagi mengenakan power suit-nya. Dia mengenakan sweater rajut yang nyaman dan celana linen. Dini mendekat, langkahnya tenang. Laporan terakhir, Bu, katanya lembut, menyerahkan sebuah tablet. Rania mengambilnya. Dia tidak perlu membukanya. Katakan saja. Bima Adhitama sudah diekstradisi ke Jakarta. Sidang pertamanya minggu depan. Dia mengakui semua perbuatannya. Pengacaranya bilang dia tidak akan melawan. Dia sepertinya menyerah. Rania mengangguk pelan. Tidak ada rasa kemenangan. Hanya titik. Bagaimana dengan dia? Tanya Rania. Dia tidak bisa menyebut nama Sinta. Dinas Sosial menemukan Sinta Rahayu 2 minggu lalu di desa nelayan itu. Dia mengalami malnutrisi berat dan depresi pasca melahirkan yang parah. Dia tidak terurus. Dan bayinya? Bayi laki-laki. Sehat, meski sempat kekurangan gizi. Karena Sinta tidak memiliki identitas, tidak ada wali, dan secara mental dianggap tidak mampu mengurus, bayinya untuk sementara diambil alih oleh negara. Ditempatkan di panti asuhan. Rania terdiam lama. Dia menatap Arka yang sedang memeluk Max. Sebuah bayi tak berdosa. Lahir di tengah kehancuran. Haris, panggil Rania ke airpodnya yang terpasang. Pengacaranya langsung terhubung. Ya, Bu Rania? Saya mau kamu siapkan sesuatu. Sebuah dana perwalian. Anonim. Atas nama seorang dermawan. Dana itu khusus untuk biaya pendidikan dan kesehatan seorang anak laki-laki. Dini akan berikan datanya. Pastikan dana itu dikelola oleh pihak ketiga yang ditunjuk negara. Tidak boleh ada yang tahu itu dari saya. Terutama orang tuanya. Baik, Bu. Akan saya urus. Rania menutup telepon. Itu sangat murah hati, Bu, kata Dini pelan. Itu bukan untuk mereka, Dini, kata Rania,
matanya tidak pernah lepas dari Arka. Itu untuk anak itu. Tidak ada anak yang berhak memulai hidup seperti itu. Dan itu untuk saya. Itu adalah tindakan terakhirnya. Penutup buku. Ia telah menghancurkan mereka yang menyakitinya, dan ia menyelamatkan satu-satunya yang tidak bersalah. Keadilannya telah tuntas. Dini mengangguk mengerti, lalu pamit undur diri. Rania bangkit dari kursinya. Ia berjalan ke tengah halaman rumput. Bunda, Bunda, lihat. Max bisa menangkap bola, seru Arka, berlari ke arahnya. Rania berlutut, merentangkan tangannya. Arka menubruknya dalam pelukan erat. Rania memeluk putranya, mencium aroma sampo apel dari rambutnya. Ia memejamkan mata, merasakan hangatnya matahari sore di wajahnya. Ponselnya di saku bergetar. Mungkin laporan bursa saham. Mungkin email dari investor. Rania mengabaikannya. Ia tidak lagi hidup dari satu krisis ke krisis berikutnya. Ia tidak lagi menatap cakrawala dari balik kaca di lantai 40. Ia ada di sini, di bumi, memeluk putranya. Bunda sayang Arka, bisiknya. Arka juga sayang Bunda. Rania tertawa. Tawa yang lepas, ringan, dan penuh kebahagiaan. Dia telah melewati badai tergelap dalam hidupnya. Dia telah berlayar menembus neraka dan kembali, membawa serta satu-satunya harta karun yang penting. Dia dan putranya. Mereka aman. Mereka utuh. Dan mereka bahagia. Kehancuran Bima dan Sinta kini hanyalah gema di masa lalu. Gema yang tidak lagi bisa menyentuhnya. 7 tahun kemudian. Angin sore di Bali terasa hangat dan beraroma garam laut. Di sebuah villa modern minimalis yang menghadap langsung ke sawah bertingkat di Canggu, tawa riang anak laki-laki memecah keheningan. Bunda, lihat, Max hampir bisa surfing. Rania, kini berusia akhir 30-an, tertawa. Ia menurunkan kacamata hitamnya, mengalihkan pandangan dari laptop di pangkuannya. Di halaman berumput, Arka, yang kini berusia 12 tahun, sedang bermain-main dengan Max, anjing Golden Retriever tua yang setia, mencoba menyeimbangkannya di atas papan skateboard. Itu skateboard, sayang, bukan papan surfing, koreksi Rania lembut. Sama aja, Bun. Dia berbakat, seru Arka. Rania tersenyum. Arka tumbuh menjadi remaja yang cerdas, penuh empati, dan sangat percaya diri. Bekas-bekas traumanya di rumah sakit telah lama memudar, digantikan oleh kenangan liburan, pelajaran piano, dan pelukan erat ibunya. Digital, sekarang Adhitama Group, telah menjadi raksasa teknologi di Asia Tenggara. Tapi Rania tidak lagi memimpin dari lantai 40. Ia menjual penthouse itu dan memindahkan kantor pusatnya ke Digital Park yang lebih hijau dan manusiawi. Ia kini lebih banyak bekerja dari jarak jauh, seperti hari ini, dari villa mereka di Bali. Ponselnya bergetar. Sebuah pengingat kalender. Jadwal kunjungan tahunan, Yayasan Pelita Harapan. Rania menggeser pengingat itu. Nanti, Dini yang akan mengurusnya. Dini, yang kini menjadi CEO Adhitama Group, adalah tangan kanan sekaligus sahabatnya yang paling ia percayai. Setiap tahun, Rania, melalui yayasan anonimnya, menyalurkan dana besar ke sebuah panti asuhan di Jawa Tengah. Di panti asuhan yang bersih dan terawat di Jawa Tengah itu, seorang anak laki-laki berusia 7 tahun bernama Gilang baru saja memenangkan lomba cerdas cermat tingkat kabupaten. Ia berlari memeluk ibu pengasuhnya. Gilang adalah anak terpintar di panti. Berkat dana perwalian misterius yang didapatnya sejak bayi, ia tidak pernah kekurangan apapun. Buku, nutrisi, sekolah terbaik di kota itu, semua tersedia untuknya. Ia tumbuh sehat, ceria, dan sama sekali tidak tahu bahwa darah seorang koruptor dan seorang wanita yang putus asa mengalir di tubuhnya. Dia adalah kanvas bersih. Ratusan kilometer dari sana, di sebuah lembaga pemasyarakatan di Jakarta, jam kunjungan baru saja berakhir. Bima Adhitama, kini kurus dengan rambut yang mulai memutih di pelipis, berjalan gontai kembali ke selnya. Ia divonis 15 tahun penjara atas penggelapan dana. Perilaku baik memotong hukumannya, tapi ia masih harus menjalani 7 tahun lagi. Di selnya, ia melihat potongan koran bekas bungkus makanan. Sebuah foto kecil Rania ada di sana, menerima penghargaan sebagai
Woman CEO of the Year. Bima meremas koran itu. Bukan lagi amarah. Hanya rasa lelah dan penyesalan yang tak berujung. Dia telah menukar kerajaan demi sebuah gubuk reot, dan kini dia tidak punya apa-apa. Di sebuah kota kecil di Jawa Timur, seorang wanita parubaya dengan wajah yang tampak lebih tua dari usianya sedang menyapu lantai sebuah ruko kecil. Itu Sinta. Setelah keluar dari panti rehabilitasi mental, yang biayanya juga ditanggung diam-diam oleh dinas sosial atas rekomendasi seseorang, ia kehilangan hak asuh atas bayinya. Ia kini hidup menumpang di rumah kerabat jauhnya, bekerja sebagai pesuruh. Dia mendengar kabar Bima tertangkap. Dia mendengar kabar Rania sukses luar biasa. Dia mencoba melupakan segalanya. Tapi setiap malam, dia masih memimpikan 3 hal: tawa Rania di masa SMA, tatapan kebencian Alia, dan tangisan bayi laki-laki yang hanya ia peluk sesaat. Rania menutup laptopnya. Matahari mulai terbenam, melukis langit Bali dengan warna jingga dan ungu. Persis seperti senja di Jakarta bertahun-tahun lalu, saat ia berdiri di lantai 40. Tapi kini, ia tidak lagi sendirian. Bunda, ayo main. Arka menarik tangannya. Rania bangkit, melepaskan sisa-sisa pekerjaannya. Ia berlari mengejar Arka di atas rumput, tawa mereka bercampur dengan gonggongan Max. Ia telah menghancurkan mereka yang mengkhianatinya. Ia telah membangun kembali hidupnya. Ia telah melindungi putranya. Dan dalam prosesnya, ia telah menemukan sesuatu yang lebih berharga daripada balas dendam: kedamaian. Ia menatap cakrawala yang kini jernih, tanpa awan badai. Fajar yang baru telah lama tiba, dan hari itu sangat indah.